Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubi ahibbaihim mawaddatan wa rahmatan. فأصبحوا بها من المتحابين ومن المتوادين ومن المتراحمين فجعلهم في هذه الدنيا حسنة فجعلهم في هذه الدنيا في الحسنة وفي الآخرة في الحسنة وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين إمام أهل المودة والمحبة وعلى آله الأطهار وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat, ada di antaranya para ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudara dan saudari-saudari. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di sini. Mari kita niat, dan selalulah kita berniat sekaligus memohon kepada Allah semoga perkumpulan kita saat ini menjadi sebab kita kelak bisa berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah harapan utama kita. Kita ingin di surga kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ingin di surga bersama Rasulullah maka hendaknya di dunia selalu bersama Rasulullah. Dan yang akan kita hadirkan pada kesempatan ini adalah bagaimana cara hidup bersama Rasulullah. Kalau kita berbicara tentang keindahan rumah tangga, maka Nabi Muhammad adalah guru cinta, guru keharmonisan, guru kasih sayang, guru keindahan. Kalau berguru dengan guru yang salah, maka salahlah ilmu yang didapat. Maka guru cintamu adalah Rasulullah, guru rumah tanggamu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kami membicarakan tentang poin-poin yang harus kita ketahui, bagaimana kita mewujudkan dalam rumah tangga kita ini keindahan dan kemesraan, kebahagiaan, maka mari kita melihat rumah Nabi SAW. Rumah Nabi adalah rumah contoh. Dan yang harus kita ketahui juga bahasanya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Yang mencari kebahagiaan di luar hati maka tidak akan ketemu. Banyak orang mencari kebahagiaan seolah-olah di balik tumpukan uang, seolah-olah di balik rumah megah dan mobil mewah, dan seolah-olah kebahagiaan adalah di balik pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi. Akan tapi alangkah banyaknya orang yang diberi oleh Allah harta melimpah, akan tapi dalam rumah tangganya pun terjadi percekcokan. Dan alangkah banyaknya orang yang diberi jabatan oleh Allah, akan tapi pun juga terjadi percekcokan dalam rumah tangganya. Begitu sebaliknya kita menemukan seorang fakir yang hidup di kampung, di pedesaan. Lihat, dia bisa bekerja sehari untuk makan sehari, akan tapi selalu kita ketemukan setiap hari adalah candaria. Hidupnya adalah penuh dengan kegembiraan. Lihat, bangun pagi sudah tersenyum. Lihat, dalam keadaan lapar pun mereka masih bisa bercandaria. Itulah keindahan yang sesungguhnya. Jadi dunia bukanlah ukuran, akan tapi batin yang terdidik itulah yang memiliki cinta yang sesungguhnya. Maka malah pada siang pagi hari ini kita akan berbicara tentang kebahagiaan yang hakiki. Adapun nanti ternyata jika Allah memberikan kepada Anda kekayaan adalah tambahan, jika diberi jabatan adalah tambahan, akan tapi kebahagiaan harga mati tidak boleh ditawar. Dalam keadaan kaya atau melarat, dalam keadaan sakit atau sehat, harus ada kebahagiaan. Dan jangan, ini kebahagiaan dan itu keindahan, dan Nabi mengajarkan keindahan kebahagiaan. Mari kita membaca tentang Rasulullah SAW. Bagaimana kemesraan Rasulullah, pendidikan kemesraan yang diajarkan Nabi SAW. Nabi Muhammad adalah pandai berseni dalam bercinta, mengerti seni bercinta dalam segala hal. Seni bercinta yang sangat indah kalau kita baca Nabi SAW. Pernah suatu ketika Siti Aisyah, saya baca dulu. Siti Aisyah melihat ada orang main tari-tari tradisional di samping masjidnya Rasulullah.
Orang-orang Habasyah main tari tradisional, main pukul-pukul, ketepang gitu. Siti Aisyah mendengar dari dalam rumah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu?" Rasulullah menjawab, "Aisyah, itu orang Habasyah lagi bersenang-senang karena hari ini hari raya. Aku ingin melihat ya Rasulullah." "Baik, sini Aisyah." Apakah di saat melihat lalu dibiarkan Aisyah, "Kau lihat ke sana?" "Oh tidak." Apakah Rasulullah, "Kau Aisyah ada di belakangku." Sayyidah Aisyah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Aisyah melihat di balik kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah apa? "Aku letakkan daguku di pundak Rasulullah, wa kana khaddi ala khaddi, dan pipiku menempel di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak hanya dibiarkan untuk sekedar menonton. Sekarang coba zaman sekarang ini lihat, sudah diberi oleh Allah kekayaan, punya kamar beda, istrinya di sana nonton televisi, suaminya di sebelah. Bagaimana gambaran Nabi SAW? Saya kalau membaca ini indah betul nilai. Wa kana khaddi ala khaddihi, sambil nonton orang main tari-tarian, pipi Rasulullah menempel di pipi Siti Aisyah. Allah. Coba bayangkan keindahan. Sekarang apalagi zaman-zaman iPhone, zaman kadang di bandara 2 jam dengan suaminya gak sapa-sapaan. Oh, kasihan betul tuh manusia. Aneh. Ada yang begitu angkat tangan nanti didoain sama berubah ya, berubah. Ini banyak keindahan Nabi seperti itu. Urusan nonton saja bagaimana seni Nabi dalam bercinta. Ada keindahan, ada makna. Allah indahnya. Suatu ketika Sayyidina Rasulullah SAW, apakah beliau butuh atau tidak butuh itu tidak penting. Yang penting bagaimana selalu membuat seni dalam rumah tangga itu. Kepiawaian dalam bercinta itu. Siti Aisyah lagi minum air. Siti Aisyah lagi minum air begitu, dapat separuh air. Rasulullah tiba-tiba berkata, "Ya Aisyah, nawil ini." "Iya." "Berikan segelas air itu wahai Aisyah." "Baik ya Rasulullah." Padahal air di sana ada. Rasulullah minta airnya Siti Aisyah yang sudah diminum oleh Siti Aisyah. Diberikanlah segelas air oleh Siti Aisyah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diambillah gelas oleh Rasulullah, dan oleh Rasulullah diputar gelas itu, dicari di mana bibir Siti Aisyah menempel di bibir gelas, disitulah bibir Rasulullah ditempelkan. Oh. Mana keindahan. Kalau bahasa sekarang, yuk makan sepiring berdua dengan suami. Makan sepiring berduanya adalah dulu waktu jadi pengantin saja. Itu pun yang nyuruh tukang potret, tukang kamera. Nasib. Situ kau ngaku kemesraan, keindahan. Makan sepiring berdua sampai hari ini. Sesaat suap-suapan, sesaat sendoknya ditinggal di mulut sang istri, kan jadi candar ya. Harus seni bercinta ada. Nabi mengajari seni bercinta. Jangan tegang, terus apalagi yang sudah jadi ustadz pulang ke rumah, "Assalamualaikum." Nabi kalau pulang ke rumah sangat indah, lihat. Urusan peperangan sampai dikatakan bagaimana Rasulullah itu kalau berada di medan laga begitu gagah perkasanya seperti seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Akan tapi di saat Rasulullah bersama istrinya begitu mesra dan indahnya seperti orang yang tidak pernah kenal peperangan. Allah. Waktu di rumah sudah bos, padahal perusahaannya banyak, perusahaannya besar, kaya raya. Sampai di rumah itu masuk kamar istrinya masih main komputer. Apa itu? Tinggalkan itu semuanya dengan istrimu yang maksimal 100%. Istrimu sudah nunggu berjam-jam. Yang ustadznya totonya apa? "Sebentar, abah mau sholat 20 rakaat dulu." Mana itu keindahan? Kami ingatkan kepada para ustadz sekalipun, kalau sudah bersama istrimu adalah maksimal. Kalau mau ibadah jangan di situ. Ibadahmu dengan istrimu adalah bermesraan. Anda bisa melakukan sholat di atas kendaraanmu, bisa 1000 rakaat di atas kendaraanmu. Sehingga kalau ketemu istri tinggal bermesraan, bercanda ria untuk. Kita menemukan guru-guru mulia kita adalah sholat di atas kendaraan. Kami khusnudzon bahasanya kalau di rumah akan maksimal dengan anak-anak, maksimal dengan istri. Sampai di rumah istrinya sudah nunggu masih berkata, "Sebentar ya Umi, mama sayang, saya mau baca Quran 2 juz lagi." Dan bagaimana kisah Siti Aisyah? Ini gambaran tentang kehidupan Nabi dulu. Dan memang ini sampel tinggi, contoh yang paling luar biasa. Tapi paling tidak kita niru sedikit begitu. Siti Aisyah itu kalau sudah mendengar Rasulullah mau pulang itu sudah mempersiapkan diri. Sampai kadang dalam sejarah disebutkan Siti Aisyah begitu menanti-nanti kedatangan sang kekasih, mendengar ringkikan kuda, dibuka pintu, oh Rasulullah, ternyata bukan Rasulullah. Jadi dinanti sang suami itu, dan istri menanti dengan segala persiapannya. Apa yang dibutuhkan oleh seorang suami. Jadi datang suami sudah siap. Jadi kalau mungkin dalam bahasa sekarang berdandan untuk suami selengkapnya. Sehingga suami datang langsung disambut, dibukakan pintunya. Diambilkan segelas air. Apa sih beratnya mengambilkan segelas air? Ayo.
Nggak berat ini. Yang disuruh adalah pembantu rumah tangga saja. Ambilin buat abah gelas. Buatin kopi. Ya. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah yang pandai dalam bercinta itu ternyata di saat pulang tidak menampakkan capek. Bahkan suatu ketika Sayyidina Rasulullah pernah terluka. Sehingga di saat beliau mengendarai kuda itu, dengan luka itu sangat mempengaruhi beliau. Sehingga dengan luka beliau merasakan sakit waktu mengendarai kuda. Turun dari kudanya, disambut oleh Siti Aisyah, dipapah oleh Siti Aisyah, dibonceng oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah terkaget, ada bebasahan di tangan Siti Aisyah, lalu dicium bau wangi darah Rasulullah. Ya Rasulullah, ada darah di pinggangmu. Tersenyum Siti Rasulullah kepada Aisyah. Iya Aisyah. Sakit ya Rasulullah. Kalau bahasa sekarang itu, ini bahasanya Rasul, ada bahasa ini. Kalau bahasa saya terjemahkan ini. Iya Aisyah, tadi mas sakit, setelah melihat kamu nggak sakit lagi, begitu loh. Iya Aisyah sakit, sekarang sudah tidak lagi. Tidak menampakkan, aduh tadi saya kenapa udah. Keluh kesah hilang, buang di pinggir jalan sana. Sampai pulang di rumah tampakkan senyum, biarpun di sana ada permasalahan, problem kayak apapun. Karena suami istrimu menanti-nantimu mulai dari tadi. Saya baca dulu keindahan biar belajar dari Nabi SAW. Banyak saya cinta. Saya membaca, kalau baca hadis itu ada sesaat hadis dibaca untuk menghasilkan hukum-hukum fikih. Tapi kadang saya membaca hadis Nabi itu hukum kemesraan. Hukum kemesraan, keindahan-keindahan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Siti Aisyah begitu siap di saat suaminya datang. Zaman sekarang Masya Allah, suaminya datang, sudah tahu itu mobil suami, masih saja asik dengan televisinya. Diketuk-ketuk pintu, bang masuk, pintu gak dikunci. Mana itu, keindahan mana? Sudah begitu bajunya Masya Allah, suaminya datang seharusnya tampak cantik, tahu suaminya datang. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang berat, hanya perlu berlatih. Jadi anggap saja suamimu adalah selalu baru. Seperti halnya kalau kita mau kedatangan tamu, apa yang kita lakukan? Kenapa kita bisa berdandan untuk tamu, akan tapi dengan suami atau dengan istri tidak bisa? Nasib buruk untuk sang suami, lihat, yang membelikan baju adalah sang suami. Baju bagusnya itu hanya untuk hadir pengantin sama shopping ke toko-toko. Giliran sama sang suami dikasih daster robek tahun 80 tuh ya. Baju lama daster, tahu? Tak tahu apa, baju tidur yang kusut begitu sudah. Ini cambuk sedikit biar ibu lu cantiknya untuk sang suami. Ada istri yang tidak pernah peduli urusan dandan. Masya Allah, dulu sebelum menikah ia mah dandan, sudah punya anak 1, 2. Oh, Masya Allah. Sampai nanti urusan detail-detail, mohon maaf, hal-hal yang sampai dalam nanti ada pendidikan khusus. Ada seorang wanita tuh cuek, tidak pernah peduli. Mohon maaf, ini adalah juga pendidikan. Kalau kita bicara di kalangan orang dewasa, tidak ada masalah. Akan tapi jangan diangkat bicara itu dengan bahasa jorok dan rendah dan hina. Mohon maaf, kami harus menghimbau. Kebersihan dalam wilayah-wilayah tersembunyi adalah penting. Kebersihan, banyak wanita yang cuek. Mohon maaf, keringat dan sebagainya, apa mengaruhi dengan aroma-aroma dan sebagainya. Tahu aroma kita selalu tidak baik, maka kita bukan Rasulullah. Rasulullah mewangi aromanya. Kalau sudah tahu aroma kita semacam itu, kenapa kita tidak berusaha untuk membersihkan? Bersih wilayah-wilayah tertentu, sehingga ada fitrah yang diajarkan Nabi. Fitrah itu apa? Mulai potong kuku dan sebagainya, sampai potong wilayah tersebut, dibersihkan, dirapikan. Kemudian fitrah lagi diajarkan Nabi apa? Pakai minyak wangi dan sebagainya. Kenapa kita semua tidak melakukan itu semua? Khususnya untuk pasangan kita yang sangat kita cintai, untuk menciptakan selalu keindahan dan keindahan dan keindahan. Lihat, wanita zaman sekarang Masya Allah, ada yang tidak pernah kenal dandan, Masya Allah, acak-acakan. Ada yang mulai kenal dandan tapi salah dandannya. Kalau suami pulang malam hari, sudah dandan dia. Sehingga ngelihat istrinya, Masya Allah, suaminya mau tidur dengan istrinya full tempelan, masker. Ya. Kalau pakai masker itu, masker tahu ya? Waktu suami pergi pakai masker, suami datang sudah wangi, bau pandan begitu. Oh, suami datang pakai masker, bingung lah suaminya. Waduh, nasib sama badut saya nih. Coba. Karena banyak ibu-ibunya ini kayaknya harus porsinya banyak ibu-ibu dulu nih. Makanya kalau ibu-ibu bawa bapak-bapaknya, kalau suaminya pada di bawah nanti akan dapat banyak suaminya nanti.
Ada bagian masing-masing. Dan begitulah Rasulullah SAW mengajari keindahan Sayyidah Aisyah semuanya, dandan yang wangian dan sebagainya, sampai nanti ada pendidikan. Ini ada silsilahnya ibu, sampai mohon maaf hubungan yang sangat intim pun ternyata harus ada pendidikannya. Hubungan suami istri, kita orang dewasa, kita tidak akan berbicara tentang haram zina. Zina tidak masuk dalam bahasan orang mulia, nggak ada zina bagi orang mulia. Zina hanya orang rendah yang melakukan. Tapi di saat kita berbicara hubungan seks, kita bicaranya halal, nanti akan dibahas. Cuman 2 jam mau menyelesaikan semuanya, enggak, harus ada silsilah berikutnya nanti. Ini hanya kasih muqaddimah saja, nanti ada silsilah. Ini silsilah panjang, mewujudkan keindahan dalam rumah tangga. Dan kami juga menghimbau kepada suami kadang egois, istrinya harus dandan cantik dan sebagainya, tapi suaminya masya Allah acak-acakan, tidak benar juga. Bergurulah dari Nabi Rasulullah tuh. Siti Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, apakah yang dilakukan Rasulullah pertama kali masuk kamarmu? Rasulullah menjawab, apa? Siti Aisyah menjawab, Rasulullah kalau masuk kamarku tidak lupa mencelupkan tangannya di baskom yang sudah disiapkan, ada di depan kamar Rasul. Baskom itu air, jadi tangannya dicelupkan, kemudian rambutnya dibasahi. Karena tadi kena kuda dan sebagainya. Kenapa? Kena terpaan angin sehingga mulai acak-acak. Tapi acak-acakan Nabi masih ganteng loh ya, jangan dianggap Nabi kalau acak-acakan lalu berantakan gitu, enggak. Pun demikian Nabi masih meyakinkan kepada Siti Aisyah kalau beliau adalah berdandan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan siwak. Ada apa dengan siwak? Padahal mulut Nabi adalah wangi bersih, meyakinkan kepada sang istri kalau Rasulullah sudah membersihkan mulutnya. Kenapa? Sebab kalau di kamar kebiasaan Nabi adalah menghibur sang istri. Kalimat menghibur maknanya luas, tidak usah dipanjang lebarkan. Dan istri Rasulullah menghibur istrinya. Allah, sallu ala Sayyidina Muhammad. Makanya kami selalu menghimbau kepada para suami kalau pulang pergi, pulang kerja, tolonglah mampir toilet-toilet umum begitulah, bersih-bersih dikit, pakai minyak wangi. Jadi kalau sudah ketemu sama istri nanti sudah maksimal. Jangan sampai istrinya nanti ngobrol itu segala aroma muncul begitu. Nah, sampai istri yang ngomong setengah jam, bang dari mana bang? Dapat. Paling tidak bersih-bersih. Ini juga seni. Bersih dirilah. Biar pede, percaya diri. PD bahasa Indonesianya, PD, percaya diri. Ini adalah satu gambaran-gambaran diajarkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak. Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis itu kadang-kadang sesaat kita membaca dengan bahasanya ahli fikih. Sesaat kami harus membaca bahasanya guru cinta. Ada sebagian wanita membahasanya dengan kebencian dengan Nabi. Hasilnya adalah negatif. Satu hadis Nabi yang akhir ini kami ketemukan adalah idza da'a ar-rajul imra'atahu, hadis Bukhari, rawahu Bukhari, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana la'anatul malaikatu hatta tusbih. Jika ada seorang wanita diajak ke atas ranjang, ke atas kasur oleh sang suami, lalu sang wanita tersebut tidak mau, ogah-ogahan, enggan, menolak, kemudian menginaplah sang suami dalam keadaan marah, maka wanita itu dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Ini coba, ada 2 model wanita yang membaca hadis ini. Yang tidak pernah kenal kemesraan, yang tidak pernah kenal keindahan, risih dengan hadis itu. Tapi yang sengerti seni bercinta akan paham bahwasanya, lihat Nabi Muhammad menyebutkan apa? Diajak kemana coba? Istrinya diajak kemana? Ke atas ranjang. Bukan suruh berjemur di bawah terik matahari, bukan suruh membuatkan kopi pun tidak, bukan suruh menanak nasi, bukan suruh mencuci baju, akan tapi diajak di atas ranjangnya. Sudah begitu nggak mau dimarahi, suruh menemukan kenikmatan, keindahan, dipaksa lagi. Apa enggak seindah-indahnya keindahan ini? Cuma ada sebagian wanita menangkap dengan, wah apaan dikit-dikit laknat. Ini di Indonesia ada muncul pemikiran ngaco ini, seolah-olah ini merendahkan wanita. Oh bukan, kamu bukan diajak suruh nyangkul, bukan suruh naik gunung, bukan. Akan tapi kau disuruh diajak oleh suamimu ke atas ranjangnya untuk menciptakan keindahan. Sudah begitu dipaksa, kalau nggak mau awas malaikat murka sama kamu lah. Oh tidak dipaksa oleh malaikat saja mau kok. Cuman membacanya itu kadang-kadang salah. Membacanya adalah membaca karena dia tidak ngerti seni bercinta. Kalau seorang wanita paham seni bercinta, oh sampai begini ya begitu, karena pentingnya keindahan. Sebenarnya harus pahamkan wahai para istri. Seorang suami itu di saat menginginkan yang satu ini, karena dia adalah mungkin seorang yang sangat soleh. Karena di luar suami itu kerjaannya di luar, melihat bermacam-macam. Karena dia suami yang soleh, lihat haram, lihat ini. Dia akan sudah, aku tidak boleh lihat yang haram. Aku punya halal di rumah. Bayangkan sampai di rumah, tatanya istrinya ogah-ogahan. Ayo apa yang terjadi? Naik pitam. Saya laki-laki, apa laki-laki?
Saya ukur diri saya sendiri, dan begitulah kenapa Rasulullah menggambarkan semacam ini. Kenapa? Ini orang yang soleh tidak akan memuaskan dengan cara yang haram. Saya punya yang halal di rumah. Cuman subhanallah, banyak wanita itu, insya Allah ini solehah semua, nggak seperti itu. Banyak wanita itu kalau sudah urusan yang satu ini tidak tahu ogah-ogahan. Alasan kadang-kadang nyuci piring lama-lama, nyutup pintu lama-lama. Ada enggak di sini begitu? Kok enggak kompak ini? Ada model wanita yang ogah-ogahan, subhanallah. Biasanya nggak pernah nyuci piring, sekarang gara-gara ada isyarat istri suaminya ngajak begitu, masih sibuk nyuci piring, Bang. Allah. Sebenarnya saya ngajari koreksi diri aja kok. Sadar aja deh gitu loh. Karena kalau orang sadar cepat benar, cepat baik. Kemudian nanti setelah itu ada masalah hubungan suami istri. Ini belum poin-poinnya. Hubungan suami istri hendaknya Anda jalani dengan penuh kelegaan. Dalam makna khidmah. Kenapa Anda kalah dengan naudzubillah? Pelacur, tahu pelacur? Pelacur itu adalah wanita yang menjual diri. Semoga jika ada wanita muslimah di Malaysia menjual diri, semoga Allah berikan hidayah. Allah berikan bimbingan. Mereka itu melayani laki-laki tanpa ada cinta. Tanpa ada cinta dan tanpa ada harapan. Harapannya hanya kalau kasih duit. Akan tapi kenapa mereka bisa maksimal melayani laki-laki tersebut dengan bermacam-macam? Pokoknya memuaskan. Naudzubillah. Kebusukan saja bisa indah, kenapa kita yang halal tidak bisa maksimal? Apa yang menjadikan itu semuanya? Kurang sambung hatimu dengan pasanganmu. Seorang suami pun demikian, Masya Allah. Ada wanita suami egois. Kalau bercumbu di atas ranjang hanya untuk kesenangannya sendiri. Sampai ada seorang wanita punya anak 5, tidak pernah menemukan kepuasan dalam hubungan seks. Karena suaminya egois. Tidak ngerti seni dalam bercinta. Jadi suami itu yang senang bercinta. Pokoknya ada seni cinta itu. Kalau di rumah tuh coal-coel itu pokoknya seni bercinta. Ada deh iseng aja dari suami itu yang pintar bercinta itu. Jangan minta loh, ayo. Apa itu? Ada isyarat-isyarat, ada bahasa dengan lirikan, ada bahasa dengan itu indah semuanya. Jadi seni bercinta itu ada. Sudahlah, kalau ustadz itu di rumah nggak ada ustadznya lagi, sudah. Ustadz itu di mimbar sama di depan murid. Kalau sudah dengan istri, maksimal dengan istri. Masih pakai ustadz, assalamualaikum wahai istriku, malam ini kita akan apa itu? Baik. Tapi tetap dengan adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di saat haid tidak boleh bergaul, tidak boleh ke wilayah tersebut. Akan tapi ada yang bisa kita lakukan, mohon maaf. Ini langsung saya. Poinnya sebabnya panjang, mungkin poinnya hanya kami 1 atau 2 saja. Ini gambaran umum. Toto poin mungkin di antara ini, di antara mohon maaf, di atas ranjang. Wahai para istri dan para suami, jangan menyerah dengan kelemahanmu. Seorang wanita dalam keadaan haid misalnya, tidak bisa melayani sang suami dengan cara yang khusus itu. Ada seorang suami yang mohon maaf punya kelemahan, ada macam-macam penyakit, ada ejakulasi dini dan sebagainya, atau lemah. Akan tapi untuk memuaskan pasangan tidak harus, hanya perlu kecerdasan saja. Wanita yang aktif, inovatif, cerdas, laki-laki aktif, inovatif, cerdas. Ada sebagian wanita itu karena dia tidak pernah ngaji, dipikir itu ngaji ngomong begini ini adalah aib celah dan jorok. Padahal kalau dibahas dengan wibawa indah. Mungkin anda seorang wanita normal sesaat haid, sesaat dalam keadaan haid, dan anda tahu hukumnya harus kita patuhi. Dalam keadaan haid dilarang berhubungan, hukumnya haram, nas Al-Quran, dosa besar. Akan tapi itu bercumbu dengan sang suami bukan sesuatu yang terlarang. Anda bisa bercumbu dengan suami karena suamimu itu adalah suami yang soleh, sehingga tadi melihat yang haram tidak mau, sampai syahwatnya bangkit, ditahan. Aku tidak mungkin melampiaskan syahwat di tempat yang haram, aku akan pulang di rumah. Ternyata istri dalam keadaan haid. Biarpun anda dalam keadaan haid, tidak boleh anda menelantarkan sang suami, membiarkan sang suami begitu saja, tidak boleh. Sebab ada model wanita itu kalau sudah haid itu libur, sholatnya libur, bangun malam libur, sampai buatkan sarapan libur, bang sudah siapin mie di sana, masak sendiri ya, libur semuanya. Padahal tidak perlu libur, bangun malam tetap bisa dilaksanakan. Biarpun mereka tidak sholat, hanya berzikir sambil membuatkan kopi sang suami, mendampingi sang suami yang lagi berdoa dan sholat,
membangunkan anak-anaknya. Jangan libur dong. Wanita solehah kok libur bangun malam. Sebab yang diseru Allah, hal min mustaghfirin fa'afirullah. Hai, mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Haman min talibi hajatin fa'utiyahu. Mana yang minta hajatnya akan aku kabul. Itu bukan untuk orang yang suci saja. Wanita dalam keadaan haid pun diseru oleh Allah. Maka bangun malammu jangan putus. Kalau biasa bangun jam 4 malam, pukul 4 malam, pukul 4 malam, pukul 5, bangun. Tapi bukan untuk sholat, untuk berzikir sama melayani sang suami, untuk masak, membuatkan kopi dan sebagainya. Urusan yang sangat pribadi ini, Anda bisa saja bercumbu dengan suami. Awas, hati-hati. Pokoknya satu tok, jangan masuk ke wilayah itu. Jangan masuk ke wilayah itu. Seorang suami itu sederhana, asalkan itu tuntas, selesai, akan reda itu semuanya. Kalau tidak akan naik hitam. Awas, hati-hati wahai para istri. Ya, kalau yang ngomong perempuan tidak percaya. Tapi laki-laki seperti itu. Kenapa? Laki-laki yang punya iman tidak akan melambiskan dengan cara yang haram. Kalau ada seorang laki-laki mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri adalah haram. Akan tapi kalau dengan tangan sang istri, dengan kelehaan seorang istri tidak haram. Mohon maaf ini majelis mulia. Kenapa seorang istri tidak memuaskan dengan cara bermacam-macam? Sampai mohon maaf ini majelis mulia, ini bukan majelis kotor, kita harus sebutkan yang demikian ini agar tahu, jangan sampai suami ditelantarkan. Kalau ditelantarkan, naudzubillah, pikiran kotor. Pikiran kotor macam-macam. Seorang istri bisa mohon maaf. Bisa dengan mohon maaf dengan, kalau istilahnya dalam bahasa Arab istilah mufakhadah, dengan wilayah paha, dengan ini dan sebagainya, dengan keahlian dengan tangannya. Mohon maaf ini majelis mulia. Agar pulang dari tempat ini adalah servis ke suami adalah maksimal. Tidak ada suami terlantar hari ini. Setelah hari ini tidak ada suami terlantar. Setelah itu selesai tuntas dan tidur nyenyak itu sang suami, selesai. Anda sudah tahu, paham dengan suami Anda kan? Ya begitu. Setelah itu selesai. Dan tidak harus wilayah tersebut, karena wilayah tersebut adalah haram untuk dijelajahi dengan alat itu. Makanya harus paham seorang wanita, ternyata seni dalam bercinta ini. Ini pun perlu. Dan seorang suami pun demikian, sampai Nabi itu marah kalau ada seorang suami mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya. Nggak pakai muqaddimah, nggak pakai cumbu dan rayu, nggak pakai keindahan. Nabi marah, itu bukan binatang istrimu itu. Kalau kambing kan langsung begitu selesai. Tapi seorang suami hendaknya dia harus mengirim Rasul, kata Nabi. Ada pelukan, ada ciuman, ada rayuan, ada bisikan yang indah di telinganya. Dan hubungan seks itu hendaknya Anda sempurnakan, bukan hanya untuk wilayah tersebut yang puas. Akan tapi ketahuilah, telinga istrimu pun ingin mendengar kalimat indah, dan hidung istrimu pun ingin mencium bau harum, dan mata istrimu pun ingin melihat dirimu adalah sedikit ganteng. Biarpun tidak ganteng-ganteng bener. Jadi perlu berdandan siap dan sebagainya itu. Jangan kalau mau begitu saja. Sampai istri kadang-kadang digauli oleh suaminya tuh nahan nafas itu. Karena sang suami tidak pernah mencoba untuk bersih diri. Suami tidak pernah mencoba untuk menyiapkan. Sehingga dia egois, yang penting senang. Sehingga ada seorang istri menjadi jenuh melayani. Karena apa? Dia hanya kebagian mandi saja. Tidak pernah mengenal kebagian keindahannya. Ini adalah hal yang harus dipikir. Dan kami himbau kepada siapapun, khususnya para ustadz, kalau kita bicarakan hal ini jangan diangkat dengan nada jorok, menjadi hilang berkahnya majelis. Justru diangkat wibawa. Biarpun harus diucapkan, tapi harus dengan wibawa. Harus dengan wibawa. Dan haram menggauli istri ke lubang belakang. Naudzubillah. Haram. Tapi melalui belakang di lubang depan bukan haram. Mohon maaf ini. Ada budaya-budaya, tidak tahu karena mungkin kenal budaya-budaya kafir dan sebagainya. Kami dengar katanya ada budaya kafir mengajari yang enggak berhubungan suami istri melalui jalur belakang. Naudzubillah. Itu adalah kotor dan itu adalah dosa dan itu adalah haram. Ada suami yang iseng karena sering menonton hal-hal yang tidak dibenarkan. Yang ditonton bukan jalan cara hidupnya Nabi. Kalau cara hidup Nabi bagaimana mengajar hukum seks? Seks normal, nggak macam-macam. Itu yang macam-macam itu hayal, itu tidak akan menemukan kepuasan. Sebab Nabi menjelaskan hubungan seks yang paling indah adalah apa? Ayat jadi sarrajul ala murabba'ah. Seorang laki-laki duduk di atas perempatan. Jadi istri telentang dan mohon maaf ini ada. Ini adalah cara yang paling, itu adalah yang pernah didengar di film-film ngaco, naudzubillah. Kalau ada yang melihat, naudzubillah, tutup itu semuanya. Itu ngajari tidak benar dan tidak akan menemukan kepuasan secara sesungguhnya. Cukup istri begini dengan suami dengan wajar begitu adalah puaskan apa? Fisik, organ tubuh semuanya normal dalam cara-cara semacam itu. Cuman gara-gara ini loh musibah. Nonton yang enggak. Sehingga istri akan dijadikan eksperimen untuk berlatih seperti yang dilihat ditonton. Dan melihat itu sendiri mengulangi keindahan. Termasuk yang akan kami hadirkan apa? Untuk menciptakan keindahan dalam rumah ternyata nanti menutup mata.
Menciptakan keindahan dalam rumah tangga, menutup mata. Bisa saja kita masuk untuk poin nanti. Menutup mata. Nah, ini bagaimana keindahan di rumah itu ada. Jadi hubungan suami istri jangan sampai libur dalam. Mungkin mohon maaf seorang suami mungkin mohon maaf ejakulasi dini. Tidak bisa, belum apa-apa sudah tuntas dianya. Sampai sang istri akhirnya telantar. Berarti Anda harus punya trik. Termasuk ajakan Nabi, kirim Rasul. Kirim Rasul. Rasul itu apa? Cumbuan dan sebagainya sampai seorang istri sampai kepada tujuannya. Baru seorang suami nanti melakukannya. Termasuk mohon maaf dengan kelihayan tangan seorang suami adalah juga bisa menyelesaikan tugasnya. Yang penting kepandaian. Mohon maaf ini majelis mulia. Jangan sampai suami itu bodoh-bodoh benar dalam hal ini. Tidak pernah sampai kita ada seorang istri ngadu seperti itu. Aku tidak pernah menemukan kepuasan. Bahkan saya itu kalau sudah dengar suamiku, makanya kalau ada istri ogah-ogahan, diajak hubungan sama suami itu tidak mau, tidak harus disalahkan sang istri. Bisa saja suami yang tidak bisa melayani sang istri. Anda tidak boleh ngalah dengan kelemahan dalam urusan yang satu ini. Akan tapi Anda dengan kelihayan Anda bisa kalau sudah selesai seorang istri. Bahkan sampai seorang istri bisa saja menemukan kepuasan, mohon maaf, alat tersebut belum masuk. Dan banyak wanita semacam itu karena pandainya seorang istri, seorang suami. Sehingga seorang istri bisa menemukan di saat itu sudah siap semuanya. Baik, ini adalah mohon maaf, ini adalah majelis mulia, majelisnya orang-orang solehah. Dalam berzinaan tidak masuk dalam bahasan kita. Orang mulia mustahil masuk bab zina. Itu hanya kelas-kelas rendah, perempuan rendah. Zina adalah perempuan rendah, perempuan hina, zina. Jadi wanita mulia itu kalau bicara zina itu nggak masuk akal. Suatu ketika Nabi mengajak baiat kepada wanita-wanita Arab. Antum bayyina, hendaknya kau berbaiat kepadaku untuk Allah tusyrik Nabi bilang untuk tidak menyekutukan Allah. Baik ya Rasulullah, kami tidak akan menyekutukan Allah. Allah tasrikna, agar kau tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Di saat sampai Allah taznin, agar kalian tidak berzina, wanita Arab mengangkat tangan. Wanita Arab, wanita mulia angkat tangan. Ya Rasulullah, apakah bayang orang semacam kami ini berzina kok harus diajak berbaiat untuk tidak berzina? Atasnil hurratu, apakah mungkin orang seperti kami ini berzina? Enggak kebayang bagi wanita mulia itu berzina, enggak. Hanya kelas-kelas rendah, perempuan rendah itu dia. Budak syahwat. Makanya kita tidak ngomong masalah perzinaan. Perzinaan keluar dari majelis ini. Kalaupun ada hamba yang pernah kepleset dalam zina, adalah kepleset, semoga Allah mengampuni, kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni asalkan tobat secara sesungguhnya. Ini kita bicarakan yang urusan halal dan halal dan halal. Dan nanti kalau ada hal-hal yang sangat pribadi, bisa saja nanti konsultasi bagaimana solusinya. Bermacam-macam sebab nanti. Kita sering buka konsultasi untuk ini. Kami sungguh, saya itu merasakan kebahagiaan. Jika ada suami istri datang tuh bahagia, tuh senang saya, Masya Allah. Kemarin saya baru menghukum orang. Ribut 3 bulan. Ribut 3 bulan, sudah baru kemudian saya hukum. Saya hukum, setelah saya nasihati dan sebagainya, di rumah saya siapkan tempat. Kamu hari ini biar 1 jam, 2 jam masuk ke sana, sudah selesai. Saya hukum di kamar, saya kunci kamarnya. Kau tidak boleh keluar. Setelah saya nasihati dan sebagainya. Kalau anak-anak lihat kemarin kenapa saya menghukum 2 orang kemarin. Ada 2 orang suami istri. Lah suami istri kok jalani hidup dengan ribut? Ngapain? Jangan bodoh-bodoh lah dalam hidup. Nggak mau dijemput, nggak mau ini. Baik, duduk dengan Buya 1 jam, baik. 1 jam, 1 jam setengah, saya fahamkan makna hidup dan sebagainya. Ini. Siap. Semuanya berubah. Bismillah. Mau pulang? Mau. Tapi sebelum pulang sana, tak hukum sana. Saya senang kalau berantem, dan saya sedih kalau lihat orang berantem terus. Aduh, saya sakit. Umat Nabi Muhammad berantem, dan ini mukaddimah anaknya rusak, mukaddimah kebuka pintu zina, mukaddimah macam-macam kejahatan. Tapi kalau indah, semuanya indah, akan bentengi dalam berzina tidak, karena puas dengan kasih. Baik, ini adalah gambaran tentang bagaimana membangun rumah tangga itu ya. Subhanallah. Baik, nanti ada beberapa poin. Tapi ini gambaran secara umum, ada poin-poin. Kalau perlu poin tidak perlu hadirkan di sini. Poin saya berikan nanti saja. Berapa jam nanti waktunya? Ada berapa jam lagi ini? Jamnya? Yang punya waktu supaya kami tidak. Ada berapa waktu lagi? Sampai sekarang sampai terakhir berapa jam lagi? Berapa jam lagi? 1 jam lagi? Berapa? 40 menit dengan pertanyaan. Berarti poin-poin tidak saya berikan hari ini. Masih biar ketemu lagi nanti. Ini gambaran poinnya adalah
panjang nih. Karena ini poin, ada 10 poin. Dan poinnya adalah indah semuanya, mudah semuanya. Ada 10 poin. Nanti cari di YouTube, sudah ada mukaddimah poinnya nanti. YouTube ada membina keharmonisan rumah tangga. Baik. Jadi ini adalah gambaran kehidupan. Jadi jalani hidup itu dengan indah. Dan juga nanti pandailah berkomunikasi dengan pasangan. Ada orang tuh sering komunikasi susah, belajar komunikasi. Seni bercinta tadi kami sampaikan, sampai saya sering guyonan. Ibunda tercinta, ibu-ibu tercinta, contoh. Kalau punya suami usil kan enak. Padahal kerudungnya mah sudah benar, cuman karena suaminya pandai bercinta, mama kurang lurus nih. Diikutin, padahal sudah lurus benar-benar, ini sudah enak atau tidak? Coba, ibu kerudungnya sudah benar, tapi suami tiba-tiba betulin. Ya Allah enaknya. Begitu kan suami ibu? Alhamdulillah. Berarti ceramah saya tidak laku karena sudah begitu. Apa sih susahnya suami begitu? Masya Allah. Sesaat tiba-tiba dikagetkan seorang istri dengan sang suami menyiapkan sandalnya duluan. Jangan istri terus nyiapin sandal. Sayang nih, kayak ratu kan. Bukain pintu mobil dan sebagainya. Ada beberapa keindahan yang sebetulnya sepele, remeh, akan tapi dilupakan oleh kita semuanya. Baik, ini banyak. Kita membaca dulu keadaan kita. Problem di rumah tangga itu macam-macam. Ada orang egois, nggak bisa diajak diskusi dan sebagainya. Problem. Ego. Sebab cinta itu tidak begitu kamusnya. Kamus cinta itu adalah memberi, bukan mengambil. Kamus cinta adalah membahagiakan, bukan menjadikan dia bahagia. Membahagiakan itu bahagia. Kalau Anda sudah punya prinsip membahagiakan, berarti engkau mengenal cinta yang sesungguhnya. Pernah Siti Khadijah ini, lihat, saya selalu ngambil contoh-contoh. Siti Khadijah pernah ditanya oleh wanita-wanita Arab. Wanita Arab kan waktu itu terkagum-kagum dengan Nabi. Cuman hanya sekedar terkagum karena mereka tidak cerdas seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah percaya diri, biarpun beliau adalah seorang janda 40 tahun, akan tapi kalau sudah ketentuan dari Allah nggak akan bisa ditolak. Siti Khadijah yang mendahului, mengirim keluarganya untuk datang kepada Rasulullah. Lihat. Setelah itu kok diterima, menangis wanita Arab semuanya. Hebat Siti Khadijah. Kemudian setelah menikah dengan Nabi Muhammad, subhanallah, wanita Arab pada ngomong, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Apa jawab Siti Khadijah? Jawabannya ringan. Demi Allah, sungguh semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Oh, saya jadikan rumus kayak begitu tuh biasanya. Sungguh mulai aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Ayo, kalau ini rumus dipakai, apa yang kurang? Apa yang kurang rumus ini? Pakai indah. Jadi seorang suami berpikir bagaimana setiap hari membuat sesuatu yang baru untuk menyenangkan pasangannya. Begitu juga seorang istri, terus begitu. Dan kalau orang faham makna cinta, sebetulnya di saat kekasihnya itu senang, maka dia ikut senang. Biarpun dirinya adalah tidak senang. Mungkin dia adalah lapar, tapi menyenangkan pasangannya. Gak usah jauh-jauh saja kalau hubungan suami istri kayaknya kok hayal bener, karena memang belum kenal cinta. Atau belum kenal kemesraan. Sudah saya gambarkan dengan anak kecil saja. Ibu yang solehah punya anak kecil. Setiap hari minta dibelikan es krim. Ibu gak punya duit. Yes. Dan ibu sendiri juga pengen makan es krim, ya kan? Akhirnya bisa beli es krim satu saja. Belikan es krim satu, dimakan oleh sang anak. Ngelihat anaknya nelen es krim, senang atau tidak? Senang karena bisa membelikan es krim buat sang anak. Biarpun aku sendiri tidak minum es krim. Kenapa? Karena aku mencintai anakku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengenal cinta kepada Rasulullah. Di dalam perjalanannya, kehausan Rasulullah haus, Sayyidina Abu Bakar haus. Akhirnya mendapatkan seseorang memberikan segelas air susu. Kemudian air susu diminum oleh Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sungguh demi Allah, waktu aku melihat Rasulullah meneguk air susu, aku merasakan puas karena tegukannya Rasulullah. Ini makna cinta. Yang penting kau senang, kan begitu. Tapi sekarang cinta berubah dengan tuntutan, abang sayang adik tidak? Sayang, mobilnya dong ganti. Nyiksa tuh. Masa rumahnya begini-begini terus dari dulu? Ada lagi apa? Tidak, keindahan.
Dan itu masuk dalam poin yang panjang insya Allah. Jadi inilah intinya, ini muqaddimah. Mungkin kita akan buka tanya jawab saja setelah ini, supaya karena waktunya 40 menit. Nah, tanya jawab poinnya sudahlah, jangan khawatir Buya, insya Allah panjang umur kesini lagi, punya program, dan nanti diajak anak-anak dan sebagainya. Dan juga kami perlu untuk mengajarkan cinta untuk anak-anak. Jangan sampai salah bercinta. Cinta itu harus diajarkan ibu. Mungkin saya kasih muqaddimah saja. Ada sebagian orang tidak mengajari cinta kepada anaknya, akhirnya anaknya salah dalam bercinta. Daripada mereka belajar cinta dari film-film yang dilihat, kenapa tidak kita hadirkan al-hubbun nabawi, cinta menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan anakmu liar dalam mencintai, akan tapi bimbing dalam bercinta. Ada ilmu mencintai. Ini masuk pendidikan adalah mendidik anak masa pubertas nanti. Cuman pada terlambat, ini biasanya kami hadirkan setiap Senin pagi mendidik anak. Kebetulan terakhir kemarin itu adalah bagaimana di saat anak kita mulai mengenal cinta. Itu bagaimana sikap kita dengan anak kita mulai mengenal cinta. Mungkin hari ini sudahlah saya kami gambaran-gambaran biar nanti rindu kalau ada lagi kami datang, biar datang lagi gitu loh. Jadi karena ini penting. Masalah poin-poinnya nanti masih panjang. Ilmu tidak mungkin ambil sehari. Saya aja ngambilnya 18 tahun. Saya sekolah kan 18 tahun, masa harus diberikan sehari? Ya nggak mungkin lah. Baik. Jadi mendidik cinta anak. Jadi waspadalah wahai para orang tua tentang pendidikan cinta. Kalau Anda tidak mengajari bercinta yang benar, maka dia akan belajar bercinta dari kawan mainnya, atau dari televisi yang dilihatnya, atau dari internet yang diintipnya. Maka harus belajar ilmu cinta ini. Dan waspadalah wahai para orang tua di saat masa pubertas ini. Masa pubertas ini adalah masa sensitif. Rasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum kepada apa yang dianggap ganteng, kaya, wah, cokatan. Jadi mudah terpesona. Kalau bahasa kampung Indonesia itu apa? Cinta monyet. Ada tak di sini? Cinta monyet. Jadi bukan cinta yang sesungguhnya. Tetapi kalau tidak diarahkan bisa berbahaya. Bisa menjadi monyet beneran nanti. Naudzubillah, ada anak kecil di Indonesia umur 11 tahun kenal zina. Sebuah laboratorium cerita bahwasanya ada seorang ibu mengira anaknya sakit emah. Ternyata dalam sebulan ada 3 wanita. Seorang ibu menangis, ternyata anaknya positif umur 11-12 tahun. Gara-gara cinta monyet yang tidak diarahkan tadi. Naudzubillah. Ini ada gambaran, nanti insya Allah akan kita buat seminar khusus untuk anak-anak muda. Nanti harus ada tim yang maksimal, anak-anak muda dikemas yang menarik. Bagaimana Anda mencintai. Bukan kita menyuruh berpacaran, bukan. Akan tapi nanti ada marhalah dalam mencintai. Paling tidak Anda, wahai para orang tua, harus tanggap. Pertama harus pandai berkomunikasi dengan sang anak. Jadilah Anda kawan istimewa buat putra-putrimu. Anda menjadi kawan istimewa buat putra-putri. Jangan sampai curhatnya adalah kepada orang yang salah, tapi Anda yang mengerti kebenaran. Anda yang mengerti hakikat kebahagiaan. Anda yang mengharap secara sesungguhnya kepada sang anak. Jangan sampai diskusinya anak kepada orang liar sana. Makanya kalau para ibunda kami, ayahanda kami ini melihat anak-anak kita itu, kalau putri itu, kalau anak putri sudah sering bercermin, bolak-balik cermin, mencet-mencet jerawat, sisiran lama-lama, itu harus paham. Kalau dia sudah mulai cenderung kepada lawan jenis. Anak laki pun demikian. Anak laki-laki mulai bedaan kan aneh. Kenal lotion, pengen mutihin kulit dan sebagainya. Biarpun anak laki itu biasanya tanda-tanda itu aja. Ini harus sekatan, wah ini harus, jangan sampai tidak salah. Makanya ada marhalah bagaimana cinta itu harus dijatuhkan. Kita tidak menghimbau urusan pacaran, tidak, akan tapi menunda sampai pernikahan. Dan nanti kaidahnya sederhana, cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Ini termasuk rumus kecil-kecil, ini harus dihafal itu. Sehingga kalau orang bangun pernikahan di atas cinta, sebelum menikah dia menjadi petualang cinta, naudzubillah. Sehingga gonta-ganti ini tidak ketemu, hahaha. Akan tapi ketahuilah, cinta dibangun di atas pernikahan. Sehingga kalau cinta dibangun di atas pernikahan, nanti di dalam memilihnya bebas. Di saat anak kita mau menikah, saya bisa memilih. Pilihannya adalah manusia sejagat. Pilihannya manusia sejagat. Coba kalau ibu mau belanja ke satu toko, pilihannya satu, sama toko pilihannya banyak, enakan mana? Pilihannya banyak. Pilihan satu bingung, itu tak, ya kan? Itu tak, nggak bagus mungkin ya. Tapi kalau pilihannya banyak mah enak. Bagaimana agar anak kita punya pilihan banyak?
Jauhkan daripada pacaran. Sebab kalau sudah pacaran bercinta terlebih dahulu nggak punya pilihan. Biarpun disodorkan lebih bagus, tetap yang penting dia mah. Kalau nggak dia nggak mau, dunia seluas daun kelor. Ini kan musibah. Jika si anak nggak mau, ini kan terjebak, menjadi bodoh dia. Biarpun disodorkan orang lebih, tetap saya nggak mau. Bahkan kalau ditanya Neng di sini ada nggak? Apa namanya? Kalau anak gadis gimana manggilnya? Biar saya belajar satu-satu bahasa Malaysia. Kalau kita manggil anak gadis gimana? Oh, tidak ada panggilannya di sini. Hah? Pakai nama? Nama sebasim. Apa siapa? Yang sayang? Ayo. Nah, ini kalau manggil anak-anak. Dalam urusan pilihan. Jadi kalau kita beri, kalau anak itu sudah mencintai, kalau ditanya misalnya, sayang, apa sih kelebihan calonmu itu? Dia bisa ngomong, nggak tahu, nggak tahu. Aneh, gula Jawa rasa coklat katanya orang. Subhanallah, karena tidak punya kelebihan. Ini gara-gara sudah terlanjur cinta. Nah, ini paling bahaya kalau anak kita sudah masuk wilayah ini. Kalau sudah cinta itu punya kekuatan, dilanggar orang tuanya. Awalnya lihat film petualang cinta, waduh kacau. Sudah sejoli, karena sudah saling mencintai, tidak setujui orang tuanya, keluar dari rumahnya, rela dengan hidup miskin di tengah kota. Sang suami hanya kerja dengan pulang ke rumah dengan istri gembira. Itu kan film. Coba diteruskan, itu sengsara, itu manusia durhaka ke orang tuanya. Lah anak kita suruh nonton film begitu, film palsu begitu. Durhaka ke orang tua, ya salah dong. Kalau sudah cinta itu lihat bisa melanggar Allah dan Rasulnya kalau tidak dibimbing dengan benar. Ini mungkin muqaddimah saja, nanti bagaimana mendidik cinta itu. Berpacaran tidak, akan tapi nanti ada marhalah cinta itu ada. Kalau bahasa sederhana, biar nanti saya ulang lagi. Misalnya begini, Ibu. Intinya anak itu kalau masa-masa pubertas itu masa sensitif antara usia 11 sampai 18. Gampang dirusak di situ, termasuk kelainan seks dari situ. Awas, kelainan seks dari sini. Senang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena seorang laki-laki ternyata melampiaskan syahwatnya, diajar oleh kawan laki-lakinya. Terbiasa dengan itu semua sampai tidak senang dengan perempuan. Terjerumus anak kita. Naudzubillah, homo. Lesbi pun demikian. Termasuk zina, mudah saat itu jika tidak dibimbing. Karena apa? Dia belum mengerti apa yang harus dilakukan. Yang penting syahwat, diajari kawannya, lakukan. Berzinalah anak kecil. Naudzubillah. Ini pendidikan cinta itu. Maka sebetulnya sangat sederhana. Ada beberapa marhalah, ada beberapa fase dalam mencintai. Orang itu mustahil langsung mencintai, bohong itu. Cinta itu nggak murni urusan hati, tapi ada sangkut pautnya dengan akal. Nggak mungkin orang mencintai, aku mencintai seseorang, orangnya gimana? Saya nggak kenal. Nggak ada. Pasti mungkin dia kaya, atau dia ganteng, dia berpangkat, atau ada pasti. Kalau orang nggak tahu, nggak ada. Pasti, maka dari dia merekam dengan akalnya, dia melihat, mungkin parasnya tampan atau cantik, kemudian muncul. Jadi mustahil kalau serta-merta. Maka akal ini kita ikut sertakan untuk berpikir. Itu nanti dalam masalah cinta. Karena kenapa kami mau ngomong begini? Karena nanti ada pendidikan khusus bagi anak muda. Ibu wajib menyuruh anaknya berangkat semuanya, para bapak ini, supaya selamat nanti. Sehingga dalam cinta itu adalah, pertama adalah hanya sekedar kagum saja. Kagum secara umum. Kalau ada orang begini, kagum. Tapi belum milih dia. Oh, kagum. Saya kekaguman. Ada namanya kagum. Seorang wanita kagum. Dan wajar, jangan dimarahi kalau dia kagum, karena normal dia, wanita yang normal. Kalau anak gadis kita seperti itu, normal dia. Sampai derajat cenderung mulai memfokus, ngerucut kepada si A. Ya kan? Oh, awas ini. Maka di saat cenderung inilah, kita harus pandai berdiskusi dengan dia. Karena setelah cenderung ini ngambil keputusan, aku mencintainya. Dan ini problem. Jadi dalam masa cenderung ini, orang tua harus paham. Misalnya, dia senang lihat fotonya, nyimpen. Ya belum, dia masih dipikir-pikir sambil jalan. Maka hendaknya orang tua saat inilah, maka di masa pubertas orang tua harus pandai berkomunikasi dengan anak untuk mengarahkan cintanya. Dan setelah orang itu kagum, kemudian cenderung ngambil keputusan mencintai. Dan ngambil keputusan tentu ada sangkut pautnya dengan belakang. Yang jadi masalah adalah ngambil keputusan tidak dipikirkan ke belakang. Pokoknya aku cinta, sehingga cinta ngaco, cinta buta, aneh. Ini sangat aneh. Sebagian wanita, laki-laki, perempuan mencintai itu aneh, nggak pakai kriteria. Tapi di saat masa inilah nanti akan kita tanamkan bahwasanya di masa-masa kecenderungan indahnya orang tua rajin menanamkan kepada anak makna kriteria calon suamimu, sayang. Kita masih dia umur 12 tahun, 13 tahun. Sayang,
Kalau sering cermin-cermin lama-lama, mencet-mencet jerawat tadi saya ceritakan, sisiran, dia mulai senang sama orang. Sekarang dedek sayang, Khadijah atau siapa, Aisyah atau siapa sih disayang, anak Umi sudah gede, Masya Allah, luar biasa cantik, Masya Allah. Mulai disanjung. Suatu ketika kamu harus menjadi seorang istri yang soleh. Oh, Umi ini saya belum. Enggak, nanti kamu jadi istri yang solehah. Dan kamu harus punya suami. Oh, Umi itu ngomong suami. Enggak, nanti. Suami. Jadi sayang, kalau Nabi mengajarkan, biarpun orang punya kekayaan kayak apapun, kalau tidak bisa menghargai istri, maka dia akan menghinakan. Seganteng apapun, jika dia perilakunya tidak lembut, tetap menyakitkan. Dipahamkan makna itu, supaya tidak terkagum dengan harta sama kecantikan dan kegantengan. Jadi yang harus kau pilih nanti adalah, kalau Nabi ngajarkan begini, tungkahul mar'atu likada-kada. Jadi perempuan yang harus kau nikahi adalah begini-begini. Agama sayang, agama dihadirkan cinta Nabi SAW. Kalau suamimu nanti adalah seorang yang soleh, lihat, kalau orang soleh takut kepada Allah, kalau pergi kemanapun dia yang diingat adalah istrinya. Tapi kalau suami tidak soleh, tidak takut kepada Allah, nah, seolah-olah mengatakan cinta kepada istrinya, di luar pun melakukan yang haram. Coba, mau enggak kamu seperti itu? Enggak mau. Nah, maka dari itu, nak, suamimu adalah seorang yang soleh, dan dia harus ahli sholat, dia harus baik kepada orang tuanya. Sehingga diskusi kita, dia nikmati loh, diajak ngomong gitu tuh. Karena sesuai dengan fitrahnya, dia sudah mulai senang dengan laki-laki. Cuman cara ngajak berbicara bukan cara porno. Oh, lu laki-laki ganteng ya, itu kalau nikah dengan kamu bagus, bukan gitu. Tapi dia ajak kita untuk berhayal, tapi yang positif. Lihat, suamimu adalah yang ahli sholat, yang wajahnya selalu basah dengan air wudhu, yang pandangan matanya terjaga. Coba, apakah kamu senang kalau punya suami jelalatan? Sudah sama kamu di sini ngeliat perempuan, gitu. Ayo, senang tidak? Tidak. Suamimu harus orang yang menjaga mata. Diam-diam dia menyimpan itu semuanya, sehingga itu akan menjadi rambu-rambu. Sekaligus jadi benteng. Kalau ada laki-laki tidak sesuai dengan kriteria, maka tidak akan masuk ke hatinya, tidak akan mencuri hatinya. Ini adalah, kadang seorang tua nggak pernah diskusi, nggak pernah mengajak yang demikian. Akhirnya dia bicara sama kawan, ada salam. Pertama dibiarin, salam yang kedua, tiga. Dia selalu menyanjung-nyanjung kamu, katanya kamu cantik. Iya ya, saya cantik ya. Betul ya. Mulai senang dia. Jadi terancam ini pendidikan cinta. Baik, tidak saya lanjutkan semuanya. Ini namanya muqaddimah. Insyaallah seperti itu. Jadi wajib orang tua mengerti bagaimana mengajari cinta untuk anak-anaknya. Kalau tidak, anak kita terjerumus masuk bab haram, naudzubillah. Dan kalau di saat ini tidak ada bimbingan, begitu mudahnya berzina. Apalagi jika yang ditakuti hanya urusan hamil, mereka pinter hari ini bagaimana agar tidak hamil, naudzubillah. Begitu mudahnya, mereka cerdas, setan juga cerdas kok. Jadi ini adalah memahamkan kriteria. Sehingga anak kita dalam perjalanannya, kalau seandainya ada laki-laki yang mencoba menyapanya, kok akhlaknya nggak baik, sorry deh, nggak bisa dong. Mungkin dia ahli sholat dan sebagainya, tapi kasar perilakunya, oh tidak dong. Dia baik, tapi dengan orang tua enggak. Orang tuanya kok tidak baik, oh tidak. Sampai kapan? Dia sering sibuk dengan belajarnya, sehingga aman anak kita tidak terjerumus dalam cinta yang haram. Kalau kita tidak fahamkan makna kriteria ini, lihat, tiba-tiba sudah mencintai. Kalau sudah mencintai, repot ini. Sampai kita mendidik susah. Akalnya dia bisa nerima, tapi karena cinta itu. Ada seorang wanita, seorang ibu datang dengan putrinya, datang kepada kami. Laki-laki yang bakal menikahi istri perempuan putrinya itu adalah nggak bener, kasar, pokoknya nggak bener deh. Akhirnya saya tanya anak perempuan terus, kamu pengen menikah dengan dia? Iya. Kenapa? Karena saya mencintainya. Dan dia mencintaimu, dia mencintai saya. Baik. Saya ajak ngomong setengah jam. 1 jam saya nasihati tentang kriteria seorang suami yang baik. Dia bisa nerima. Coba, indahnya kalau punya suami, lihat, menghargaimu, menjaga kehormatanmu, dia menyayangimu, tidak kasar denganmu. Karena calonnya itu kasar, pacarnya itu kasar. Coba sayang, enak enggak kalau seperti itu? Iya Buya. Ibunya dengar, kemudian Buya bertanya, coba sayang, kira-kira laki-laki yang kau cinta itu seperti laki-laki yang saya sebutkan atau tidak kriterianya? Dia menggeleng kepala. Ibunya senangnya langsung dicium itu sang anak. Dicium sang anak. Karena apa? Sadar kalau laki-laki yang bakal menikahinya tidak seperti yang saya sebutkan. Setelah diam sejenak, ngomong apa? Anak gadis itu, Buya, iya apa sayang? Tapi kan semuanya bisa berubah kan? Nasib itu. Allah. 1 jam saya ngomong nggak berguna. Saya paham, makanya dari itulah, dari dini ibu, maka ibu jangan sampai tidak pernah komunikasi dengan anak. Urusan-urusan yang demikian. Sehingga dia aman, sehingga biarpun dimanapun tidak akan ada laki-laki mengganggu.
Kemudian tanamkan bahwasanya, lihat mama, termasuk diantaranya buka pernikahan. Artinya apa? Izinkan mereka menikah kapan saja. Jangan sekali-kali melarang anak menikah. Sebab seorang anak jika sudah berani ngomong menikah, sebenarnya ada yang disembunyikan, ada urusan syahwat. Berarti dia takut kepada Allah. Banyak orang tua melarang anaknya menikah. Harus nunggu sukses dulu dah, nunggu jadi pezina dulu. Zaman ini bukan seperti zaman ibu-ibu dulu. Kalau di Indonesia, mungkin Malaysia lebih maju atau kebalikannya. Kalau zaman dulu itu, televisi itu yang ada hanya satu tok. Kalau di Indonesia, satu saja. Dan acaranya baik-baik, gak ada internet, gak ada telepon, ya kan? Televisi satu, kemudian satu pun kalau di kampung kami dulu itu, satu pun itu kalau 4 hari tinggal separuh gambarnya. Karena pakai aki, gitu, pakai apa? Strom, bukan pakai listrik. Itu zaman dulu, itu aman-aman. Sekarang lihat, anak kita tahu macam-macam itu. Sudah begitu orang tua mau memperlakukan anaknya seperti dia dulu waktu masih muda. Nggak sebanding. Sekarang syahwat mudah bangkit pada anak-anak kita. Mempermudah urusan pernikahan. Kecuali Anda mendidik benar tentang ini semuanya. Sehingga syahwat bisa terkendali, tertahan. Dan termasuk nanti cara memilih pasangan sendiri, jadilah khotijah-khotijah zaman sekarang. Termasuk diantaranya anak gadis khususnya. Kalau anak laki-laki mungkin bisa langsung melamar. Tapi sebagian wanita itu merasa malu kalau harus memulai melamar. Kalau saya punya anak perempuan, saya akan melamar. Saya akan jadi seperti Khadijah. Iya kan? Saya akan jadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu bagaimana? Cerdas. Sayyidina Umar punya anak perempuan namanya Khafsah. Khafsah adalah putri beliau. Sayyidina Umar menginginkan menantunya seorang soleh. Datanglah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, aku punya anak perempuan namanya Khafsah, barangkali kamu mau. Sayyidina Abu Bakar diam, ditolaklah, bahasanya nolak halus. Sebagai orang tua kecewa Sayyidina Umar. Tapi nggak ada masalah, namanya usaha. Datang kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Ya Uthman, aku punya anak perempuan namanya Khafsah, barangkali kamu ada hajat kepada putriku. Sayyidina Uthman juga diam. Sakitlah hati Sayyidina Umar. Karena sakit ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku menginginkan punya menantu yang baik. Orang-orang baik yang ada di Mekah ini, aku tawari putriku, nggak mau. Abu Bakar menolak, Uthman juga menolak. Padahal aku pengen menantu yang baik. Apa jawab Rasulullah? Wahai Umar, ketahuilah, Allah tuh melihat usahamu. Ketahuilah wahai Umar, yang akan menikahi putrimu adalah orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Uthman. Sayyidina Umar mikir, adakah orang lebih bagus dari Abu Bakar sama Uthman? Siapa dia? Dijawab oleh Rasulullah, siapa? Yang menikahi putrimu adalah aku sendiri. Nggak kebayang, nggak berani nyonjorkan ke Rasulullah. Ternyata ditunggu oleh Rasul. Artinya begitulah, kita tidak ada masalah kita menawarkan. Kalau saya enak memilih daripada dipilih. Anak saya milih dan saya memilih. Kalau saya nunggu dipilih, ya kalau memilih anak saya. Mungkin secara kecantikannya tidak menarik bagi kaum muslim, mungkin. Atau mungkin ada sebagian yang silau takut, mungkin. Sehingga tidak berani melamar anak saya, kan repot. Atau mungkin anak saya tidak menarik, repot. Mending saya milih, pilihannya banyak. Kalau saya dipilih, hanya itu saja. Ayo, wahai wanita mulia, jangan ragu untuk memilih. Kalau ada laki-laki soleh, berebut. Tapi dengan cara yang mulia. Bukan anak gadis ngomong, hei pak, maulah dengan aku. Ya tidak gitu. Dengan cara yang mulia, cara wibawa. Bertanya. Ini loh yang jarang dihadirkan di masyarakat. Sehingga apa? Ibu-ibu dapat sisa-sisa. Sudah ngelamar ke sana kemari, tidak terima, baru datang ke rumahnya ibu. Ya kan? Lah ini nasib, karena ibu sendiri tidak pernah mencoba untuk memulai dengan kemuliaan. Termasuk, mohon maaf, zina adalah hina. Ada seorang wanita menjada, menikah bukan suatu yang bukan rendah. Menikah daripada masuk bab keharaman. Zina adalah hina di dunia dan hina di akhirat. Saya buka pintu nikah selebar-lebarnya. Baik, ini adalah gambaran umum, terlalu besar topiknya nanti. Jadi saya kasih poin-poin gambaran-gambaran nanti biar ngerti di saat belajar nanti, baru saya akan masuk pertemuan pertama nanti adalah masuk poin-poinnya. Baru nanti pendidikan anak ada pembahasan sendiri. Baik, ini saja insyaallah, kami buka untuk bertanya, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau bertanya langsung juga diperkenankan. Bagaimana menghadapi suami yang suka membebel, yang marah-marah ya, pada kesalahan istri, anak-anak, sehingga mengecilkan hati istri dan anak-anak. Emang ada sifat suami seperti itu? Yang pertama, suruh hadir dulu majelis nanti ya, suruh hadir, jelas itu harus. Cuman harus hadir biar dengar nanti. Yang kedua, dalam kita menyelesaikan kesalahan orang lain, jangan langsung fokus kepada kesalahan orang lain. Jadi bisa saja kesalahan orang lain sebabnya adalah kita. Kalau ada suami yang suka marah-marah dan sebagainya, jangan serta-merta kita menilai suami kita pemarah, bukan. Entar dulu. Kita koreksi dulu. Mungkin seorang istri yang memulai terlebih dahulu. Jadi dari sini, kalau pengen ngoreksi, kalau pengen membenahi itu dari diri dulu. Mungkin kisahnya begini, mungkin kita bisa bertanya, kalau secara langsung akan tanya kronologinya dulu, bagaimana suami baik, enggak dulu mah baik, bisa. Tapi kenapa kok berubah jadi tidak baik? Karena ada, atau mungkin salah waktu pilihnya, ini lain cerita nanti. Salah pilih. Cinta yang salah tadi, mungkin sekali. Jadi kita rentet ke atas. Ada di antaranya suaminya dulu baik, ternyata menjadi berubah baik. Kenapa berubah? Kan harus ditanyakan. Sebab ada suami itu semula tidak pemarah, akan tapi menjadi pemarah. Karena apa? Yang bebel tadi, yang suka marah, yang salah, yang tidak benar adalah dimulai dari istri. Bisa saja begitu. Jadi Anda seorang istri, kalau menemukan suami yang suka marah-marah, jangan koreksi suami dulu, tapi koreksi dirimu sendiri. Bisa saja begini kisahnya. Suami mah sebetulnya mula-mula lembut kalau sama istrinya. Cuman istrinya tuh cuek, nggak pernah peduli urusan suami. Mula-mula, sayang, tolong sepatu abang nanti dimasukin ya, nanti takut lupa lewat telepon, takut kehujanan. Iya bang. Suaminya pulang ke rumah lihat sepatunya kehujanan. Allah, sabar. Baik. Sayang, besok abang mau ke kantor pakai baju yang ini ya, jangan, mohon minta maaf ya, tolong disetrika ya. Bangun tidur berangkat, bangun pagi setelah mandi mau pakai baju belum disetrika. Aduh, nah, tahan nafas dulu dia, sabar seminggu, ya kan? Dia laki-laki baik sebabnya. Dan cuman kok terus-terusan begitu. Akhirnya teleponnya berubah, Ma, itu ada sepatu, tolong diangkat ya, awas jangan lupa. Sudah mulai kasar. Syuf, sudah mulai kasar. Gara-gara bebelnya seorang istri. Bisa saya awas ya, masih begitu lagi. Tuh kan? Bisa marah. Jadi kadang-kadang bebelnya seorang istri atau kurang cekatan seorang istri mungkin. Jadi koreksi dulu. Sebab bisa saya seorang suami yang semua lembut menjadi pemarah karena apa? Istri Anda menyelesaikan sesuatu. Akhirnya suaminya menjadi sifat pemarah. Anaknya juga kena akhirnya. Kenapa? Anaknya ngurusi juga ibunya, sama ibunya terus. Jadi sebab marah bisa saja karena seperti itu. Jadi perlu dilihat dulu. Kalau jika ternyata memang suaminya semacam itu, ada sifat pemarah dan sebagainya, aslinya begitu, dari awal dari menikah, ya pertama ya terimalah itu nasibmu. Sudah seperti itu kau ambil ya. Pertama dulu diterima. Ini biasanya gara-gara sudah terlanjur seneng tadi itu, naudzubillah. Baik. Lalu bagaimana pembenahannya? Ya, pembenahannya tentunya tidak cukup ada penengah yang mendiskusikan. Sebab biasanya kalau pasangan itu diingatkan oleh pasangan, itu akan mudah tersinggung. Mungkin orang lain yang mengingatkan, atau mungkin dengan bahasa surat. Assalamualaikum abang tersayang, abang cinta. Mohon maaf kalau saya mengiris surat ini. Karena saya kalau berbicara langsung mungkin saya tidak mampu. Karena saya sangat menghargai abang, saya sangat mencintai abang, maka saya kirim surat ini. Abang, aku perhatikan selama ini selalu tidak seimbang cara komunikasi. Aku ngomong kalem, abang tiba-tiba ngomong kasar. Tapi saya terima mungkin yang salah saya. Jadi mohon abang ya, tolong jika saya melakukan kesalahan, ingatkan saya dulu sebelum abang marah ya. Ya, ingatkan saya dulu sebelum abang marah. Mohon maaf jika saya kirim surat satu-satu tok saja. Jadi abang sebelum abang marah, ingatkan saya dulu bang ya. Mohon maaf, salam sayang. Kirim surat dulu. Sebab kalau kirim surat suami mikir. Dan sambil sholat hajat 2 rakaat minta kepada Allah, suami iya benar juga ya. Mikir-mikir.
Biasanya malu-malu, suami itu suka malu-malu kalau suruh tobat itu biasanya. Gampang suami itu gengsi maksudnya, malu-malu. Mau tobat langsung tuh susah. Biasanya itu. Cuman ibu yang sabar ya. Ada orang itu nggak pernah mudah mengakui. Kalau suami itu kalau dinasihati biasanya apa? Langsung keluar rumah, banting pintu, jeder. Itu suami. Keluar rumah, pergi itu. Kalau istri gimana? Diam dong. Sampai nggak tahu suaminya ini sudah dengar, udah dengar nih. Jangan gitu Bu ya, nggak baik. Kalau diingatkan sama suami, dengar, ya bang, doain saya bisa menjalankan gitu. Jangan, ya. Jadi dengan cara bermacam-macam, mungkin dengan penengah. Surat adalah bahasa yang sangat indah, dengan kalimat yang mesra dan sebagainya. Abang dan saya menduga bang, kalau abang marah-marah tentu yang salah saya. Cuman mungkin saya karena kebodohan saya susah mencari kesalahan saya. Tolong bang tunjukkan ke saya kesalahan saya, biar saya benah diri dong bang, gitu. Kemudian kisahkan kenapa abang kita menjalani hidup kok seperti ini. Apa kita tidak rindu indah dan sebagainya. Tapi benah diri dulu dong saya istri. Jadi dengan surat itu diantaranya cara. Sebenarnya yang bersangkutan ini ngadep ke saya dulu, nanti saya cek dulu kayak apa, nanti ada triknya, langkah-langkahnya. Cuman harus ada solusi. Jangan sampai ada menjalani hidup tuh menyerah. Lah, sudah terlanjur pun anak 5 ya biarin deh. Enggak begitu. Nggak boleh, harus ada upaya menciptakan keindahan. Upaya. Jangan biarkan. Sebab apa? Yang rusak nanti anak. Karena lihat seorang bapak suka marah-marah sama istri, seorang suami marah istri, anak menjadi benci ke bapak. Tidak punya hormat kepada bapak. Masalah. Jadi problem rumah tangga harus diselesaikan. Baik, nanti harus ngadep orang ini. Ini gambaran seperti itu. Baru nanti kalau ternyata memang sifatnya semacam itu, nah kalau sudah watak dan sifatnya, itu berarti bukan dari hati, Bu. Ada orang ngomongnya kasar, suka marah-marah. Berarti ya sudahlah, anggap saja itu adalah seruling. Karena sudah ngerti, dia tuh tidak marah sesungguhnya, cuman biasanya gayanya sebentar sayangnya, abah tidak marah itu sayang, cuman bahasanya abah kan kasar. Ada orang kan begitu. Jadi jangan ditanggapi dengan sakit darah tinggi nanti kalau ngikuti. Oh iya abang, pasti sebentar. Coba saja dek sayang, jangan ikut marah sama abah ya. Abah tuh begitu biasa coba. Akhirnya pak, coba saya kecium keningnya, nggak marah abah. Assalamualaikum, dikecium keningnya. Ngelihat anaknya, oh berarti abahnya marah nggak beneran. Cuman biasanya ngomong kasar. Bisa saja begitu. Jadi jangan semuanya ditanggapi dengan emosi, marah dan sebagainya. Repot nanti. Jadi seperti itu hidup rumah tangga itu. Memang ada bahasa komunikasi, Bu. Nanti panjang ceritanya. Komunikasi biasanya amarah itu muncul dari komunikasi yang nggak benar. Sehingga laki-laki dengan perempuan punya sifat yang berbeda. Maka bahasa komunikasi itu harus contoh. Saya selalu buat contoh. Kalau ada seorang suami itu, biasanya kalau habis bekerja di luar itu, kalau pulang ke rumah tuh pengen cari ketenangan. Biasanya seneng diam, baca koran. Baca Quran, insya Allah, alhamdulillah deh orang. Itu biasanya seorang suami itu begitu ibu. Kalau pulang ke rumah pengen cari suasana yang tenang. Itu umumnya laki-laki. Sementara istri itu karena ditinggal suaminya sehari, biasanya kalau suaminya pulang itu pengennya ngomong terus. Ayo, gimana kira-kira ceritanya? Ayo, suaminya pulang pengen cari ketenangan, istrinya didatangi sang suami pengennya ngomong. Ayo, kalau tidak paham kan bisa ribut nanti. Makanya saya kasih tahu kepada para suami. Jadi suami yang bijak. Kalau ada istri ngomong tuh iya saja. Oh gitu mah. Biarpun sambil tidur. Biarin dia. Oh masya Allah. Terus. Aduh masya Allah. Kayak nyanyi saja sudah lah begitu. Ini rahasia loh ya. Makanya nanti saya kasih kunci untuk menaklukkan istri itu kayak apa. Saya kasih kunci untuk menaklukkan suami itu gimana, nanti ada kuncinya. Jadi begitu dengar saja, jangan dibantah sudah. Ya diam. Oh, tersinggung lah dia. Dia ngomong oh gitu. Pokoknya jangan gunjing saja deh, gitu aja. Terus, masya Allah. Abang tidur karena suaramu merdu, gitu saja. Jadi pokoknya di enteng saja. Ada sebagian ini salah paham. Termasuk bahasa komunikasi nanti ada kadang-kadang ada orang cerdas itu gampang menjawab. Istri gampang menjawab itu biasanya. Kalau dikasih tahu gampang menjawab, kasih tahu gampang menjawab. Ini juga Saudara tidak boleh ada bapak-bapak. Ada kunci Bu untuk naklukkan suami nanti dengan saya. Bagaimana kalau suami lagi marah ngomong terus, itu adalah kuncinya sederhana. Ibu jangan bantah sepatah kata dulu. Ibu diam dengan senyum dan sebagainya. Langsung cium tangannya, cium pipinya, selesai. Baru nanti ngomongnya nanti. Takluk suami tidak bisa ngomong lagi dan. Syuf. Kadang-kadang enggak. Jadi kalau ada suami ngomong, dengar dulu. Baik. Dan dengar dengan bahasa dengar yang betul. Kalau ternyata biarpun suaminya salah menuduh, bukan sekarang waktunya berhujah.
Nanti abang, mohon maaf, dari omongan abang tadi, Masya Allah, semuanya benar, hanya ada 1-2 yang salah. Yang kesalahan saya sebentar 1-2 tadi bukan saya ngomong. Masa? Jadi enak lagi makan bakso, lagi makan, indah. Jangan berantem, langsung berantem. Ini ada cara komunikasi, itu perlu dibangun dengan cara yang indah. Kapan kita berbicara, kapan kita marah, kapan menegur. Bahkan ada seorang suami mesra itu kalau marah sama istri yang ngomong, sayang, istriku tercinta, sayang, ada apa bang? Adik sudah siap belum? Apa? Saya mau marah hari ini. Tapi karena biasa mesra, ini sudah gemeteran istrinya. Abang kenapa? Saya salah apa? Salah apa? Enggak, tenang dulu. Siap belum? Abang kenapa sih? Karena indah. Jangan dikit-dikit marah nih laki-laki begitu. Jadi mau marah saja sudah ngomong itu istri sudah bingung. Sebab suaminya kalau marah serius nanti. Biarpun bahasanya kalem tapi pasti. Abang marah, Dedek sayang. Kalau telepon bukan dia. Abang boleh kamu telepon. Tapi kalau sudah sampai teleponmu ngomongin orang lain itu dosa. Kapan sih bang? Tadi. Oh iya. Coba kalau lagi telepon diingatkan istrinya lagi telepon, mama jangan gunjing, itu haram dosa. Emang bener kok ini bukan gunjing? Loh, mana? Padahal gunjing ya itu. Jadi kadang-kadang kita itu tidak bisa mengambil waktu untuk mengingatkan. Memilih waktu untuk mengingatkan. Ini cerita panjang diskusi. Baik, ini pertanyaan. 1. Kemudian bagaimana keadaan perempuan yang tidak pas pernikahan sekian lama? Jazakumullah. Baik, jika ada seorang wanita tidak diberi dzurriyyah oleh seorang suami, kami tetap menghimbau jika ternyata suami istri tidak diberi dzurriyyah untuk tidak buru-buru ke medis, supaya tidak saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan. Sebab istri yang mandul sendiri, mandul tahu ya? Mandul paham ya? Mandul tidak bisa punya dzurriyyah. Itu bukan kemauan dia. Atau seorang suami yang mandul juga bukan kemauan dia. Sebelum menjawab ada sebuah kisah. Ada seorang suami istri tidak punya anak. Bertahun-tahun sampai hampir 15 tahun tidak punya anak. Akhirnya setelah periksa ke dokter, rupanya ada permasalahan di kandungan sang istri, ada satu macam penyakit dan harus dioperasi sama diganti ginjalnya. Sehingga gara-gara itu seorang istri tidak bisa punya dzurriyyah, tidak bisa hamil. Waktu diperiksa, dilihat darah dan istri dari suami dilihat semuanya, akhirnya istri pulang. Sang suami melihat hasilnya. Setelah sang suami melihat hasilnya, ternyata yang terbukti tidak bisa, yang bermasalah adalah sang istri. Apa kata sang suami? Ini kisah nyata. Dokter, sebaiknya dokter saja yang ngomong. Cuman omongnya dirubah. Bilang kepada istri saya bahwasanya yang bermasalah adalah saya. Jangan bilang yang bermasalah adalah istri saya. Akhirnya sampai pengobatan ini berjalan. Akhirnya betul dipanggil sang istri, dikasih tahu bahwasanya ibu harus sabar, bahwasanya yang bermasalah adalah sang suami. Sambil demikian pun sang suami berusaha untuk mengobati sang istri karena penyakit harus diangkat, lalu ginjalnya harus diganti. Hari demi hari sehingga sang istri muncul namanya emosi. Biasanya muncul amarah gara-gara tahu begitu itu. Gampang emosi, gampang ini, karena punya keturunan. Padahal seharusnya tidak semacam itu. Ini sekedar cerita dulu ya. Baru nanti ada nasihat buat yang tidak punya dzurriyyah. Akhirnya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, beberapa bulan, itu muncul emosi istri tersebut. Suka marah-marah dengan sang suami. Suami tetap sabar dan sebagainya. Hingga suatu ketika sang istri harus melakukan sebuah operasi. Amaliyah ya, operasi ya, amaliyah, operasi di bedah sama ginjalnya harus ini. Cuman berkenaan dengan itu juga, subhanallah, sang suami itu punya tugas, harus pergi keluar negeri. Oh, dikira tambah naik hitam ini. Sudah istri mau operasi, suaminya pergi keluar negeri. Sehingga waktu saat operasi sang istri, sang suami tidak menemani. Oh, cemberut, marah dan sebagainya. Akhirnya setelah sang istri selesai operasi, tidak lama kemudian suami pulang, dan pulangnya agak lama rupanya ini. Agak lama. Biasanya pergi keluar negeri hanya seminggu, tatanya itu sampai sebulan lebih. Bahkan setelah itu minta tempo waktu dia mau mengadakan perjalanan lebih jauh lagi. Wah, tambah marah-marah dan sebagainya. Setelah suami pulang, subhanallah, tidak lama kemudian, beberapa bulan, hamil sang istri. Kaget sang istri, bagaimana ini terjadi?
Katanya kamu bermasalah. Diceritakan oleh sang suami, sayang, jangan marah kamu. Waktu kita pergi ke dokter, sebetulnya menurut dokter yang bermasalah adalah bukan aku, tapi kamu. Abang, saya? Iya, kamu yang bermasalah. Cuman aku takut kamu kecewa, takut kamu minder, kamu tidak ceria. Maka aku bilang ke dokter agar yang dibilang mandul adalah aku. Terus, dan ini harus melakukan operasi dan kamu harus ganti ginjal. Dan untuk beli ginjal sangat berat. Dan apakah kamu tahu waktu kamu operasi? Sebelumnya waktu kamu operasi di rumah sakit itu, aku di rumah sakit sebelah, karena itu ginjalku yang kau ambil. Dan aku sengaja tidak bisa menemuimu dalam beberapa bulan, karena apa? Aku ingin tampak dalam keadaan sehat. Sehingga aku di saat pulang kepadamu dalam keadaan aku tidak punya rasa sakit, sehingga kamu tidak ingin. Ini satu gambaran bahasanya. Ternyata bisa saja, ini adalah makna cinta. Bukan di saat orang tidak punya anak lalu main tuntut, kamu dasar, kamu mandul, gak mau ada. Ini kan jalan hidup tetap dengan keindahan. Istrimu tidak punya anak, ketahuilah anak tidak jaminan orang masuk surga. Bahkan kami beri kabar gembira bagi yang tidak punya anak. Wahai hamba yang tidak diberi oleh Allah anak, bersyukurlah bahwasanya Allah telah menutup pintu neraka yang namanya anak. Kalau ada seorang ibu yang tidak punya anak, maka dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Sebab zaman sekarang banyak orang masuk neraka gara-gara anaknya tidak dikenalkan sholat, anaknya tidak diajari baik. Makanya yang tidak punya anak bersyukurlah kalau Anda telah dibebaskan dari api neraka gara-gara anak, karena Anda punya anak. Tapi bagi yang punya anak, semoga menjadi ahli surga semuanya. Jadi anak tidak jaminan orang itu adalah masuk surga, dan itu hanya di dunia saja. Masalah berbangga-bangga di dunia wajar, akan tapi hanya sebatas 70 tahun. Kebanggaanmu yang sesungguhnya nanti di akhirat. Maka dari itu jalanilah itu semua dengan keindahan. Jangan sampai sudah tidak punya anak berantem melulu, sudah begitu masuk neraka, nasib buruk. Ada masalah cari solusi, kita bicarakan seperti apa. Jika yang mandul suami dan sebagainya, khususnya mandul suami, yang mandul istri, ada. Kalau memang sudah ketahuan, oke lah, dan ini berobat. Tapi kalau sama-sama tidak tahu, biar sama-sama husnudon sampai mati. Misalnya tidak tahu siapa yang mandul di antara kita. Bahkan mungkin pergi ke dokter sekalipun, dilihat, dokternya harus bijak. Bisa saja berkata sebetulnya kamu tidak punya masalah, kecuali penyakit harus diobati. Mungkin memang mandul, tidak bisa melahirkan. Seorang suami, khususnya dokter yang menemukan seorang suami memang betul-betul tidak bisa membuai, sebaiknya tidak usah diungkapkan kepada sang istri, supaya tidak sang istri itu berubah cara. Jadi bisa saja dikatakan bahasanya tidak punya masalah, biar menjalani hidup dengan harapan, hubungannya pun maksimal. Jadi menjaga, jangan sampai urusan anak itu seolah-olah memang anak itu adalah hiburan bagi kita, tapi sebetulnya anak itu adalah amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi siapapun yang tidak diberi oleh Allah anak, jangan mencaci takdir, jangan marah dengan Allah, jangan marah dengan pasangan. Akan tapi terimalah itu semuanya. Jalani hidup dengan indah, ambil anaknya orang sama itu bisa menghantarkan ke surga kok. Hanya bedanya tidak keluar dari rahimmu, tidak keluar dari tulang punggungmu, tidak. Akan tapi dari rahimnya orang lain Anda rawat menjadi seorang alim besar, pahalanya nyambung kepada Anda. Akan tapi jangan sampai gara-gara ada yang mandul lalu ribut rumah tangga. Ini juga problem yang harus diselesaikan. Jika ada yang punya masalah semacam ini bisa ngadep, seperti apa solusinya. Adapun masalah kawin 2 dan 3 ini babnya lain, itu tidak mudah itu. Ini adalah masalah-masalah yang tidak bisa dijalani oleh orang kecuali harus berpikir panjang. Ada sebagian kawin 2, 3, itu mengambil beban baru lagi. Dengan satu istri saja kadang sholatnya belum benar. Kawin 2, 3 bukan sesuatu yang dilarang, akan tapi dengan cara yang benar. Harus cara yang benar. Ini adalah pembahasan khusus, jangan di sini nanti merusak suasana nanti. Yang jelas poligami adalah ada, menikah 1, 2 adalah ada, akan tapi caranya pun harus benar. Dan dengan pendidikan Nabi SAW, jangan ada wanita yang mengingkari, akan tapi jangan ada laki-laki yang memudahkan urusan itu seenaknya lalu merendahkan urusan poligami. Ini ada aturannya yang indah nanti. Ini pembahasan lain supaya tidak sama-sama cemberut nanti. Ini adalah keindahan, semua adalah yang harus dibahas khusus. Ini bukan pembahasannya ini. Banyak orang menikah 2, 3 dan sebagainya sebuah tujuan mulia, akan tapi ketahuilah menikah 1, 2 ada aturannya. Ini tidak kita masukkan di situ. Apakah nanti seorang yang istrinya mandul harus menikah lagi? Ntar dulu. Kita perlu cermati dulu. Di saat harus menikah lagi harus ada pendidikan supaya tidak terjadi permusuhan di dalam rumah itu atau apa. Harus ada dipahamkan makna ini. Jadi bukan jangan dikit-dikit begitu, dikit-dikit begini, ada aturannya.
Kalau ini adalah halal, nikah dua adalah halal, nikah tiga, akan tapi yang tidak halal adalah jika seorang suami berbuat zalim, jika seorang suami adalah tidak adil, jika seorang suami hanya main-main saja, atau perilakunya tidak benar menjadi contoh yang jelek. Ini kan problem. Akan tapi bukan terlarang, jangan mengatakan sesuatu yang diizinkan oleh Allah menjadi haram, nggak boleh. Akan tapi jangan juga dibuka tanpa ada aturan sehingga membuat kezaliman. Ini adalah pembahasan lain lagi ya. Baik, ada langsung dulu yang pakai mic tadi yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi Buya ada sebut maaf dalam tulis sendiri berkenaan dengan wanita haid ataupun nifas yang terpaksa melayani suami. Cuma kita tahu kita tidak boleh melakukan hubungan jima seperti biasa. Buya menyarankan itu memuaskan nafsu suami dengan tangan dan apa dan sebagainya. Tetapi ada yang bertanya kepada saya, suaminya tidak puas dengan guna tangan oleh isteri dan sebagainya, tapi suaminya tidak memasukkan satu hasyafah tetapi sekadar di luaran sehingga suaminya puas. Adakah itu dibenarkan sebab tanpa ada lapisan celana? Yang kedua, apa yang rekaman isteri terpaksa bekerja menambah rezeki. Masalahnya adalah suami-suami bebas, maksudnya tidak melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya disebabkan isteri telah menolong dan akibat permulaan isteri itu menolong dengan ditangga, tapi disebabkan mungkin sakit hati suami tidak lagi bertanggungjawab, suami bersenang-senang dengan handphone dan sebagainya, tidak buat kerja rumah, maka isteri itu mengungkit. Maka alangkah rugi yang muda isteri yang muda-muda itu dia dah nak ada untuk bantu suami, sabilillah, tapi akhirnya mengungkit. Jadi ungkitan itu disebabkan sikap suami. Jadi bagaimana isteri itu menjadi seorang isteri yang redha, dia tak ada walaupun suaminya main handphone, tak perlu dan sebagainya, redha ada. Jadi ini tak ada kemudian. Baik, baik ini. Baik, yang pertama adalah solusi yang kami hadirkan tadi. Jika seorang wanita dalam keadaan haid dan nifas, haram berhubungan dengan memasukkan ke wilayah tersebut, haram mutlak, jangan dibantah ini. Akan tapi seorang wanita cerdas bisa memuaskan dengan bermacam-macam cara, mungkin dengan paha atau dengan tangannya. Tapi mungkin ada seorang suami yang tidak puas. Mungkin suami harus sedikit paham. Kalau tidak selamanya seperti itu kan, dijanjikan abang ini kan hanya darurat saja demi keselamatan kita. Insya Allah bisa menerima sang suami kalau difahamkan makna ini. Hanya mungkin caranya seorang istri adalah dengan cara yang tak menunjukkan kalau dia senang. Dengan cara seperti itu. Ada sebarang suami, mohon maaf, seorang istri bilang males dan sebagainya. Ada urusan dengan tangannya pun kadang tidak maksimal. Sehingga seolah-olah mohon maaf ini bahasa kami, dihayati semuanya itu. Jalani dengan menghayati. Jalani seolah-olah Anda merasakan keindahan itu. Jadi suami juga puas. Kadang-kadang istrinya melakukan itu, mohon maaf, hanya sekedar pasrah saja, tidak ada menghayati. Mohon maaf ya, makna menghayati, karena semuanya ada seninya. Di saat Anda melakukan dengan, mohon maaf ini majelis, dengan tangan Anda, tentu ada seni. Seolah-olah Anda, mohon maaf, seperti tukang pijat itu hanya tidak begini-begini loh ya, tukang pijat badan. Itu juga merasakan seolah-olah ada bagian-bagian. Khususnya dalam hal ini pun juga seperti itu. Jangan dianggap sepele ini. Ini adalah, mohon maaf ini majelis mulia, mungkin para asatidz jangan membahas, jarang membahasnya. Tapi kami harus membahas karena apa? Ini adalah solusi. Kalau tidak apa yang dilakukan nanti kalau bukan haram, na'udzubillah. Kita bahas dengan terhormat ini. Jadi ibu, itu ada seninya. Seperti kalau Anda mijet itu, kalau tidak pakai seni itu sumpek. Saya dipijet orang, kalau tidak bisa mijet tambah sakit. Pindah belum apa-apa pindah sini. Tidak enak dipijet. Ada mijetnya, ini menjit tubuh. Ada uratnya dan sebagainya. Sama wahai istri yang solehah, itu pun ada seninya. Sehingga suami juga menemukan kepuasan dalam hal itu. Baik. Kalau ternyata sampai mohon bagaimana melakukan hubungan, menyentuhkan ke wilayah tersebut, ini bagaimana hukumnya? Ini adalah pembahasan. Ulama mengatakan, menurut jumhur ulama madhab kita Imam Syafi'i, harus pakai pelapis. Tapi pendapat yang kedua, satu tok. Yang penting jangan masuk, sudahlah. Ini pendapat diambil demi keselamatan, sudah. Tidak usah repot-repot, jangan dikasih berat-berat, tapi dah kacau. Yang penting awas, jangan masuk hukumnya haram, mohon maaf. Dengan satu posisi tertentu, itu sangat susah dimasuki. Suami istri sangat mengerti ini, sudah. Ada posisi tertentu sangat mudah dimasuki, akan tapi seorang laki-laki bisa menjelajah wilayah tersebut di luarnya, dan sampai dia puas ada. Ini adalah urusan sangat pribadi, tidak usah dicontohkan.
Ada. Akan tapi jangan sampai seorang istri memposisikan wilayah yang membahayakan. Ini sudah tahu dalam hal ini. Sudahlah, ini adalah hubungan suami istri. Kalau masih bebel-bebel bener, jangan di majelis yang ngomongnya. Kalau otaknya tidak jelas, nanti kita jelaskan khusus. Siti Aisyah pernah ada wanita yang terlalu bebel sampai Siti Aisyah ngomong, biar saya ngasih tahu ya Rasulullah. Masa di sini bebel-bebel bener itu kan enggak ya? Bebel tahu? Bebal itu otaknya tidak ini. Kalau bebal-bebal ini. Jadi seperti itu. Jadi sudahlah kami beri pendapat ulama bahwasanya yang penting jangan masuk. Sudah. Mohon maaf mungkin dengan sesuatu, mohon maaf ini majelis sesuatu yang tidak membahayakan tentunya. Jangan mohon maaf licin yang membahayakan. Itu ada membahayakan, ada yang ada kimia segala macam masuk membahayakan. Itu ada kadang-kadang seorang suami tidak memikirkan sehingga istrinya akhirnya wilayah tersebut kena kotoran sehingga muncul penyakit jamur menjadikan keputihan dan sebagainya. Jadi sesuatu yang dioleskan sendiri adalah harus sesuatu yang tidak membawa penyakit. Ini harus waspada wahai para istri. Semuanya dipikirkan insyaallah ya. Baik, adapun yang kedua adalah wahai para istri, apa yang kau berikan untuk suamimu adalah karena Allah. Kalau ternyata berubah menjadi ungkitan, itu sebetulnya yang berubah adalah bukan pemberiannya, tapi cinta di dalam hatimu. Coba, sebetulnya kalau sudah hidup dengan cinta, memang kadang suami yang tak tahu diri lah, ini nasib buruk. Suami nggak tahu diri. Kalau sudah tahu istrinya banyak duit, langsung nganggur dia, pengangguran. Wah, ini perlu dirotan tuh orang. Bekerjalah wahai sang suami biarpun tidak mendapatkan. Yang penting kamu bekerja, wajib bekerja. Sebab kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah, bukan memberikan nafkah dulu. Cari, kalau tidak dapat biarpun istrinya lapar tidak dosa. Paham tak? Yang penting mencari. Tapi kalau tidak mencari jadi dosa. Mencari tak bangkrut, mencari duitnya dibawa pulang hilang, nggak dosa. Istrinya kelaparan, bang, saya lapar, saya sudah nyari sayang. Tadi sudah saya bandar duit jatuh hilang, nggak dosa. Mencari kerja. Tapi kalau suami ongkang-ongkang duduk di rumah haram. Apalagi menyuruh istrinya jualan di pasar dan sebagainya haram. Akan tapi lihat, kalau sama-sama karena suami kebutuhannya banyak, anaknya banyak misalnya, istri membantu, sebuah kemuliaan dan bukan dilarang. Akan tapi tetap ada adab dan tata krama. Lalu bagaimana jika seandainya seorang istri terus bantu-bantu saja, anggap saja suaminya juga baik-baik. Tapi ingat, biasa memang seperti itu. Hati-hati wahai para istri yang Anda membantu suami, niatnya harus benar. Disyaratkan oleh Nabi SAW, la'alla ghinaha yutghiha. Banyak perempuan itu karena diberi oleh Allah kelebihan, itu menjadikan dia mudah membangkang. Dan kami amati kasus perceraian di Indonesia, dari wanita yang minta cerai itu biasanya wanita yang sedikit diberi oleh Allah kekuatan. Coba. Saya temui itu adalah wanita yang oleh Allah diberi sedikit kekuatan, punya gaji sendiri, dan kalau punya masalah, cerai saya, cerai saya, cerai saya. Dan saya nasihati pada para suami, istrimu itu adalah kalau punya kalimat cerai aku, itu sebetulnya ada kalimat yang tersirat dan tersurat. Faham mana tersirat? Ada kalimat yang terucap dan tersurat. Di balik makna itu sebenarnya bukan minta cerai. Kadang-kadang suaminya nggak paham. Abang kalau sebegini terus cerai saja. Bukan maknanya minta cerai. Maksudnya apa? Yuk kita membuat perubahan. Jadi harus paham suami itu. Jadi kalau seorang istri minta cerai itu bukan berarti minta cerai sesungguhnya. Tapi sebetulnya minta berubah. Ayo gitu loh. Harus paham. Istri saya setiap hari minta cerai. Oh bukan. Cerai itu tidak gampang. Cuman kalimatnya kadang-kadang terburu-buru. Cerai saja kalau begini. Pisah. Capek begini. Pahamlah. Enggak. Saya paham itu. Saya ngerti bahasa perempuan kok. Bahasa perempuan tuh kadang-kadang karena lembut hatinya itu sehingga sesuatu menjadi seolah berlebihan. Ada seorang perempuan, makanya pahamlah kalau suami istri ngomong begitu, oh iya gitu saja. Gitu ya, gitu. Ada perempuan itu biasanya kalau ngomong misalnya suaminya itu libur setiap Ahad, libur ya, holiday, diajak jalan-jalan. Sudah setiap hari begitu. Cuman akhir-akhir ini karena sibuk, setiap pulang nggak diajak lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Itu sudah malah, bang, perempuan di penjara nggak pernah diajak keluar sama sekali. Padahal baru 3 kali. Sini sudah bahasa perempuan saya paham. Nah, ya. Enggak masuk. Oh, nggak pernah gini, hidup begini tok. Padahal cuma 3 kali tok. Makanya suami harus paham bahasa wanita. Jadi kalau ada wanita minta cerai, sebenarnya dia minta perubahan, bukan minta cerai. Cuman ada sebagian wanita, mohon maaf, kami mengamati kasus perceraian yang selama ini kami temui adalah dari wanita yang sedikit diberi kekuatan, muncul kesombongan, karena dia merasa bisa berdiri sendiri. Misalnya dia dengan duitnya, oh bercerai, saya juga bisa kok. Padahal yang dibutuhkan bukan uang saja. Sentuhan seorang laki-laki adalah lebih mahal daripada uang, kalau paham. Cuman kadang-kadang seorang wanita semacam, coba diamati, biarpun di Malaysia lihat, yang mudah minta cerai adalah yang diberi oleh Allah sedikit kelebihan. Coba.
Ini Nabi Allah ginah itu iya. Makanya wahai wanita yang diberi Allah kelebihan, hendaknya terus tata ketawaduanmu. Kalau tidak nanti mudah cerai saya. Tidak mudah meminta cerai karena apa? Merasa berdiri sendiri, merasa punya rezeki. Saya nggak mati dalam permasalahan ini, nggak mati. Kenapa ini? Setiap yang ini. Akan tapi maka tingkatkan ketawaduan. Kalau ketawaduan tidak ditingkatkan, nanti bisa menuju kepada perceraian. Dan gambarannya mencari suami dipikir gampang. Oh enggak ketemu jodoh, pusing, naudzubillah. Kadang-kadang masuk bab zina. Naudzubillah. Seorang istri dipikir cerai. Makanya kalau ada wanita minta cerai kepada kami, saya pikirkan. Cerai mudah bisa diucapkan hari ini. Akan tapi mohon maaf, kamu siap enggak dengan menjanda? Kalau engkau punya seorang suami yang setiap hari menempelengin kamu, ketahuilah itu menghantarkan kamu ke surga. Tapi kalau engkau menjanda lalu berzina ke neraka, ayo paham enggak? Kita kadang paham kan? Kalau ada orang minta cerai, saya ajak duduk dulu. Jangan gampang, cerai enggak mudah. Cerai. Itu setan kadang mengajak. Sudah ditunggu oleh perzinaan nanti setelah 2 bulan perceraian. Nah, ini makanya bagi para ada namanya ilmu psikologi ya. Ustadz kan harus tahu ilmu itu, memahami jiwaan ini. Ustadz mentah nanti repot nih. Ustadz harus paham. Imam Ghazali ahli bakal psikologi, memahami ilmu jiwa. Jadi ngomong sama perempuan begini sadar, ini biasanya kalau sama suaminya. Ada seorang ngadu kepada kami, sudahlah, yang salah kamu bu. Loh kok bisa? Ya, ibu dengan saya aja marah-marah. Ada orang tiba-tiba sama saya begini-begini. Ya itu susah kalau ditemui begini-begini. Terus apa? Saya itu punya masalah berat. Baik. Sudah tahu persis dia yang salah itu. Oh ngomong dengan saya kok marah dulu nih. Baik, sini bu. Salehah sini. Dicari bu, katanya bu ya siap membantu. Nah, baik, saya bantu sekarang. Katanya bener yang salah dia. Jadi gampang-gampang nanti. Makanya hati-hati duduk dengan Buya nanti. Tidak bu, tidak usah khawatir. Kita ingin menyelesaikan masalah kalau punya masalah. Saya cinta semuanya. Saya senang kalau orang bahagia. Saya sedih kalau ada orang berpisah. Orang tidak bahagia, saya sedih. Sedih, hakikat sedih. Baik ya, begitu ya, tanam ketawaduan. Kalau tidak tawadhu nanti bisa menjadikan sebab seorang istri sombong, mudah minta cerai. Satu. Yang kedua apa? Ngungkit-ngungkit. Lah ngungkit-ngungkit itu kemudian kan hilangnya cinta. Sekarang kalau Anda betul mencintai suamimu, apapun yang Anda berikan kepada suami adalah dengan cinta. Apakah mengharap kembali? Tidak. Karena Allah, oh aku senang bisa membelikan suamiku, bisa menyenangkan suamimu. Maka serahkan dengan bahasa cinta, bukan serahkan dengan bahasa membantu. Baik, yang bertanya, paham ya? Sampaikan kepada wanita tersebut. Kalau dia harus memberikan uang kepada sang suami, serahkan dengan bahasa cinta. Jangan menyerahkan dengan bahasa membantu. Kalau membantu itu seolah-olah dia lemah, perlu saya bantu, menjadi sombong seorang wanita. Bahkan bahasa cinta, wahai abang, ini adalah hadiah cintaku untukmu. Gaji hari ini untukmu. Bahasa cinta. Oh. Allahu a'lam bishawab. Tidak tahu. Sudah ditutup, waktunya sudah habis. Sudah 40 menit saya hitung. 40 menit sini berapa? Sudah 40 menit ini. Cukup insyaallah ya. Nanti disambung lagi insyaallah, diagendakan pertemuan yang akan datang, apakah tahun depan atau kapan nanti. Insyaallah kami ada program Ibu, makanya kalau Ibu dukung program kami, insyaallah kami akan sering ke Malaysia. Kami program pengen punya lembaga. Termasuk di dalam lembaga itu pendidikan pondok pesantren mencetak ulama. Termasuk pendidikan formal, bakal ada ingin jadi ini. Kemudian diantaranya adalah kita juga ingin menyiapkan untuk hal-hal semacam ini. Konsultasi untuk masalah rumah tangga, pendidikan cinta untuk anak-anak dan sebagainya. Dan kita akan membuat di Malaysia, alhamdulillah ada hamba-hamba Allah yang siap untuk menyiapkan lahannya. Ada di Kuantan sana, Selangor, ada di sekitar Kuala Lumpur sini, 1 jam dari sini. Dengan ini insya Allah kita berprogram pondok pesantren mencetak ulama yang serius, akhlak, ulama yang harmonis, ulama yang manis, ulama yang pandai seni bercinta. Nanti calon menantu Ibu nanti di situ semuanya. Ya, ini insya Allah ya, dicetak di situ. Maka program nanti kita ingin ada pembangunan di atasnya. Adapun guru, saya akan jadikan separuh waktu kami untuk Malaysia. 15 hari untuk Indonesia, 15 hari adalah untuk Malaysia. Nah, ini. Tapi syaratnya Ibu jangan cemberut sama suami. Nah, ini saya punya syarat nanti. Kalau bergabung dengan kami harus indah terus. Para suami harus indah dengan sang istri. Nanti akan dibimbing bareng-bareng. Insya Allah ini adalah program kami yang akan kami hadirkan. Kita buat sekolah. Di Indonesia kami banyak stasiun radio. Kita banyak stasiun radio, termasuk kalau Bapak Ibu pergi ke Singapura, nanti 104,7 itu adalah radio kami yang ada di Batam. Singapura semuanya masuk.
Jadi bisa kedengaran di Singapura, radio kami Batam 104,7 namanya Radioku. Dan sampai hari ini pun Ibu bisa melalui Android. Bagi yang biasa dengan internet, hendaknya sudah bisa mengenal Radioku atau www.buyayahya.org. Bagi yang tidak pernah kenal internet, jangan deket-deket sama internet, itu banyak setannya. Sudahlah, jangan dengar. Yang nggak biasa dengan internet, jangan urusan dengan internet. Bagi yang biasa dengan Android, internet, boleh selalu Radioku, Buya Yahya nanti insyaallah. Biar nyambung terus insyaallah ya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, yang Maha Kasih, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan ya Allah bagi yang sudah menikah, jadikan hidup mereka indah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mengabdi karenamu ya Allah, saling menyayangi karenamu ya Allah, saling berkorban karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari perselisihan dalam rumah tangga kami, jauhkan kami dari kebencian ya Allah, jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah, jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Kami takut jika engkau kurangi cinta itu, kami akan kurang mengabdi kepada pasangan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bagi yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan berikan kepada kami dan mereka keturunan anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami semua ya Allah, jaga anak-anak kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, fahamkan kami akan keindahan yang sesungguhnya ya Allah. Engkau yang menciptakan keindahan, engkau yang memberikan keindahan, dan engkau juga yang mencabut dari hamba-hambamu keindahan. Maka kami mohon, jangan kau cabut keindahan dari hati kami ya Allah, jangan kau cabut kebahagiaan dari hati kami ya Allah. Kami ingin menjalani hidup di dunia ini bahagia dan indah sebagai mukadimah kebahagiaan dan keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, jauhkan kami dari fitnah di dunia ini ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari minuman keras, dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Bencikan kami kepada yang haram. Saat ini banyak kejadian hina, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, sesaat dengan perzinaan, sesaat laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu semua kehinaan ya Allah. Jaga kami dan anak keturunan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, dan mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Dan kami mohon, jauhkan kami ya Allah, anak keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang pada masa lalunya pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka, bencikan kepada zina, ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau seksa lagi ya Allah. Dan ya Allah, ampuni mereka ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada hamba-Mu yang rindu kemuliaan ini ada yang kau hukum karena perzinahan ya Allah. Ampuni masa lalu mereka ya Allah, dan cukupkan dengan yang halal, cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, rindukan kami dan anak-anak kami kepada kemuliaan, rindukan anak-anak kami kepada majlis yang mulia. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan ya Allah. Dan kami mohon, jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kami ingin berjuang untuk kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru mulia, guru-guru yang menjadi sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat, guru-guru yang menjadi sebab kebahagiaan dan keindahan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan, jauhkan kami dari guru-guru yang membuat keresahan ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami lemah ya Allah. Jangan sampai ada guru yang menjerumuskan datang kepada kami lemah, kami takut ke bawah lalu kami terjerumus. Kami ingin bimbingan-Mu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah kami mengabdi, akan tapi sungguh pengabdian kami tidak akan mampu kami lakukan kecuali Engkau memberikan pertolongan kepada kami. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa mata kami, ampuni dosa telinga kami, ampuni dosa hati kami, ampuni dosa kami ya Allah.
Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Engkau maha tahu tentang kesalahan dan dosa kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Kami takut di alam barzahmu membawa dosa. Kami takut di padang mahsyarmu membawa dosa. Ampuni dosa kami ya Allah. Sungguh jika kami melihat mengetahui dosa kami ini yang amat banyak, kami malu menghadapmu. Akan tapi setelah kami tahu Engkau maha pengampun, Engkau maha pengampun, maka kami memohon kepadamu pengampunan. Ampuni kami ya Allah, seperti yang kau janjikan sebesar apapun dosa kami, Engkau akan mengampuni kalau kami memohon. Maka pada detik ini, saat ini kami mohon pengampunan ya Allah. Dosa-dosa kami itu hapus ya Allah, dan mudahkan kami untuk menjauhi segala kemaksiatan dan kehinaan. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang berjuang saat ini ketulusan dan keikhlasan, dan kembalikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jadikan mereka, kami dan mereka semua ahli husnul khatimah, ahli husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kebencian di antara kami ya Allah. Sungguh kami ingin hidup indah dalam cinta karenamu ya Allah. Jauhkan benci dan dendam di hati kami ya Allah. Maka kami mohon, jika ada hambamu yang menyakiti kami, jika ada hambamu yang aniaya kepada kami, jika ada hambamu yang berbuat zalim kepada kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada hamba yang masuk neraka gara-gara kami ya Allah. Sejahat apapun mereka kepada kami, ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah. Kami tidak ingin menyisakan dendam di hati kami. Dan kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jadikan kami bisa melupakan kesalahan itu secepat-cepatnya ya Allah. Kami tidak ingin menyimpan dendam, kami tidak ingin menyimpan amarah kepada saudara-saudara kami ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang kami cintai, para hadirin hadirat, ada pengumuman untuk pengajian kami selanjutnya hari ini di Masjid Al-Falah ya. Udah subuh. Nanti Masjid Jamek Kampung Baru, nanti malam Masjid Jamek Kampung Baru, Jalan Raja Alang, Kuala Lumpur. Nanti malam di Masjid Jamek Kampung Baru. Kemudian besok malam di Masjid Al Khairiyah, mana ini? Teman Seri Gombak, Masjid Al Khairiyah jam 20, jam habis maghrib juga ya. Kemudian besok hari Jumat pagi live di Radio Ekim. Di Radio Ekim live jam 9 pagi. Kemudian jam 12 siang di Masjid Al-Bukhari ada khutbah Jumat. Kemudian setelah itu mohon didoakan perjalanan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.